Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4021. Ketika pasukan kapal perang petir-petir tiba, para ahli Kekaisaran Api Biru segera keluar untuk menyambut mereka. Harus diketahui bahwa kapal perang petir-petir adalah simbol Kekaisaran Petir Valet, jadi semua orang di sini berpikir bahwa orang-orang Kekaisaran Petir Valet telah datang. Namun, yang menyambut mereka adalah teratai api yang sangat besar. Saat muncul, kapal perang petir-petir itu langsung menghilang. Itu palsu. Mengaktifkan. Orang pertama yang bereaksi dengan cepat meraung, tetapi Long Chen tidak memberi mereka waktu sama sekali. Ledakan. Teratai api pemusnahan dunia yang telah diseduh untuk waktu yang lama hancur, menyebabkan formasi besar, yang baru saja diaktifkan, hancur. Teratai api kemudian menabrak jantung ibu kota. Akibatnya, gelombang api menghancurkan bangunan, langsung mengubah ibu kota besar ini menjadi reruntuhan. Bahkan Su Yunwen dan yang lainnya tercengang. Long Chen terlalu kejam, mereka belum pernah melihat pemandangan yang mengerikan sebelumnya. Kamu bajingan dari Vermilion Bird Empire, beraninya kamu. Raungan marah terdengar. Setelah itu, seorang tetua berjubah biru dengan mahkota di kepalanya keluar. Tuan Kerajaan Api Biru, Lan Tianba. Saraf Su Yunwen dan yang lainnya menegang saat melihat sesepuh ini. Bagaimanapun, dia adalah penghormatan bumi tiga bunga. Blue Flame Empire hanya memiliki dua Earth Venerates tiga bunga. Salah satunya mengepung kerajaan burung Vermilion, dan yang lainnya tepat di depan mereka. Bajingan, kamu berani menyamar sebagai orang-orang dari Kekaisaran Valet Thunder Celap. Tidak seorang pun dari kalian akan pergi hidup-hidup. Penatua lain keluar dari puing-puing dan segera menyerang Long Chen. Dia adalah pemuja ilahi tertinggi ganda, dan wajahnya berkerut karena marah. Dia baru saja mengumpulkan pasukan di sini dan menegur mereka. Itu karena barusan, Tuan Wen Tianyao telah datang dan menyampaikan kata-kata Wen Taibei, memanggil mereka untuk bersiap berperang. Tuan Wen Tianyao hanya memberikan beberapa perintah sederhana, tetapi Kekaisaran Api Biru adalah yang terlemah dari 8 kerajaan, jadi untuk mengungkapkan kesetiaan dan ketulusan mereka, mereka segera memanggil pasukan mereka. Segera setelah Tuan Wen Tianyao pergi, Long Chen dan teman-temannya tiba. Melihat mereka, para prajurit terkejut melihat orang-orang dari Kekaisaran Valet Thunder Celap kembali begitu cepat. Namun, kebingungan mereka berubah menjadi keterkejutan ketika Long Chen melepaskan teratai api pemusnahan dunia yang menghancurkan pada mereka. Jutaan elit mereka, yang sebagian besar adalah Raja Dunia dan bahkan lebih dari 100.000 yang mulia, dimusnahkan dalam sekejap. Mereka tertangkap basah dan tanpa pertahanan apapun. Pada akhirnya, mereka mati bahkan tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka semua akan mati di tempat teraman di dalam Kekaisaran Api Biru. Selain para elit itu, ada juga jutaan tentara di dalam gedung. Dapat dikatakan bahwa ibu kota saat ini dipenuhi oleh tentara elit Kekaisaran, tetapi mayoritas dibunuh dengan satu serangan dari Long Chen. Oleh karena itu, mereka merasa seperti menjadi gila. Pada saat ini, keruntuhan meledak saat ratusan yang mulia keluar dari tanah. Mayoritas dari mereka yang selamat adalah Double Supremes. Hanya berkat kekuatan mereka yang luar biasa, mereka berhasil bertahan dari serangan Long Chen. Namun, mereka masih dibiarkan dalam keadaan celaka. Meskipun mereka selamat, mereka terluka. Ketika Zhu Yunwen dan yang lainnya tiba di ibu kota, mereka bisa merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, hanya beberapa ratus yang selamat yang tersisa di seluruh ibu kota, dan semua aura lainnya telah menghilang. Meskipun mereka telah mengalami cobaan Vermilion Bird dengan api dan menjadi ahli sejati, mereka masih takut dengan kekejaman tersebut. Melihat sosok hitam yang berdiri di depan mereka, mereka semua bersukacita bahwa sosok ini adalah teman, bukan musuh. Pada saat ini, Lan Tianba menyerang dan api biru meledak dari ruang di belakangnya, langsung menutupi seluruh ibu kota. Setelah melihat ini, hati Zhu Yunwen dan yang lainnya bergetar. Mereka merasa tubuh mereka ditekan oleh semacam kekuatan. Kekuatan ilahi dari seorang ahli tiga bunga. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari seorang ahli tiga bunga. Manifestasi mereka adalah satu dengan langit, menekan bantuan langit terhadap yang lainnya. Dengan 10.000 tao yang mematuhi mereka, hanya sesama pakar tiga bunga yang bisa menolak ini. Namun, Zhu Yunwen dan yang lainnya hanyalah Raja Abadi. Mereka diberkati oleh bakat, dan dengan mahkota dao surgawi mereka, mereka mampu menahan cahaya ilahi Raja Dunia, tekanan dari Yang Mulia, dan bahkan efek penekan dari energi keyakinan. Tapi kekuatan ketiga bunga itu adalah konsep yang sepenuhnya terpisah. Jika sebelum percobaan dengan api, mereka tidak akan bisa menggerakkan satu jari pun di bawah tekanan ini. Tekanan ini mengingatkan mereka pada tekanan dalam persidangan. Namun, tekanan di sini bahkan lebih kuat. Untungnya, mereka masih bisa menahan tekanan ini, jadi mereka mengepalkan senjata dan menyimpan energi. Dengan tekanan yang dilawan oleh 800.000 dari mereka, efeknya berkurang. Meskipun ini pasti akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka, jika mereka semua memanggil manifestasi mereka dan bergabung, mereka tidak akan takut. Dalam domain api biru ini, Lan Tianba bergerak seperti hantu, tiba-tiba muncul di depan Long Chen. Tangannya, menyerupai kilat biru, mengarah langsung ke tenggorokan Long Chen dengan niat mematikan. Sebagai tanggapan, Long Chen dengan tenang mengayunkan tangannya, dan pada saat itu, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Wajah Lan Tianba berkerut kesakitan saat dia dikirim meluncur mundur seperti bintang jatuh. Melihat ini, para ahli yang mengikutinya ke medan perang tertangkap basah. Dipukul langsung oleh tubuhnya, mereka hancur berkeping-keping oleh dampaknya. Ledakan, Lan Tianba menghantam jantung kota. Ibu kota ini, yang telah menjadi lubang di tanah, sekarang memiliki lubang yang lebih dalam. Setelah melihat pemandangan ini, Zhu Yunwen dan yang lainnya ternganga, dan mereka menatap Long Chen dengan tak percaya. Dia benar-benar menamparkan pemujaan bumi tiga bunga. Apakah dia monster? Bukan hanya Zhu Yunwen dan yang lainnya yang terkejut. Bahkan Long Chen menatap tangannya sendiri dengan tak percaya, merasa itu tak terbayangkan. Namun, Long Chen tidak terkejut dengan kekuatannya. Yang benar-benar mengejutkannya adalah kecepatan reaksinya. Bahkan di depan ahli tiga bunga, dia merasa seolah semuanya ada dalam kendalinya. Dia juga menemukan bahwa kecepatan, reaksi, persepsi, dan yang lainnya telah meningkat lebih dari satu tingkat. Tidak ada yang perlu diherankan. Anda tidak pernah dengan sengaja melatih semangat, jiwa, dan kemauan Anda. Tapi di Vermilion Bird Empire, kamu membangkitkan kekuatan mereka, jadi peningkatanmu secara alami akan cepat, kata ahli naga itu dengan ringan. Namun, saat dia berbicara dengan tenang, dia tidak bisa menyembunyikan betapa senangnya dia. Jelas, untuk Long Chen menjadi begitu kuat juga merupakan sesuatu yang dibanggakan. Mati. Saat itu, tanah berguncang dan Lan Tianba menyerbu keluar. Saat dia keluar, sosok Long Chen menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Lan Tianba, membanting kakinya ke perutnya. Dalam sekejap, tubuh Lan Tianba meringkuk dan terbanting kembali ke tanah 10 kali lebih cepat dari yang dia keluarkan. Tempat dia jatuh persis sama seperti sebelumnya.
Bumi meledak sekali lagi, tapi tidak seperti sebelumnya. Seluruh kota tiba-tiba mulai bangkit dari tanah, seperti monster berdiri dari bawah kota. Setelah itu, aura abadi yang keras muncul. Dengan raungan marah, seekor serigala raksasa melepaskan diri dari tanah. Kekuatannya yang liar menyebabkan bintang-bintang berguncang. Serigala rakus api biru. Hehe, kamu akhirnya datang. Long Chen tersenyum sinis. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4022. Serigala rakus api biru adalah binatang dewa api dari zaman dahulu kala. Meskipun reputasinya tidak semegah burung vermilion, ia masih terkenal keberadaannya. Ketika kepalanya terlepas dari tanah, mengangkat seluruh kota ke udara, mulut serigala memperlihatkan taring yang membentang bermil-mil, dan kedua matanya menyerupai terik matahari, memancarkan aura yang membakar dan menakutkan. Raungannya khususnya sepertinya bisa merobek jiwa orang. Untungnya, semua orang pernah mengalami cobaan vermilion bird dengan api dan mampu menahan tekanan ini. Kalau tidak, raungan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan roh yuan mereka. Leluhur serigala rakus besar, penyerbu ini memiliki api warisan dari vermilion bird. Mereka adalah pengorbananmu, nikmati mereka, teriak Lan Tianba. Serigala rakus api biru ini adalah binatang ilahi iman kekaisaran api biru. Selama ini, mereka telah memberikan persembahan yang tak terhitung jumlahnya sebagai persiapan untuk membangunkannya. Tanpa diduga, itu dibangunkan secara paksa oleh Long Chen. Jika persembahan yang mereka berikan untuk membangkitkan itu tidak memenuhi persyaratannya, itu akan membuat marah dan melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sebagai kompensasi. Dengan demikian, Blue Flame Empire tidak berani membangunkannya dengan sia-sia. Jadi, sekarang dia dibangunkan secara paksa, dia mengaum dengan marah. Teriakan Lan Tianba kemudian mengunci perhatiannya pada Long Chen dan yang lainnya. Sekarang, memakannya adalah satu-satunya cara untuk meredakan amarahnya. Seperti yang diharapkan, ketika melihat Long Chen dan yang lainnya, api keluar dari matanya dan niat membunuhnya meletus. Dengan raungan dahsyat lainnya, bumi terkoyak dan tubuh raksasanya keluar darinya. Ukuran tubuhnya hampir sama dengan seluruh ibu kota. Saat itu muncul, tekanan keras menyebabkan dunia bergetar, dan retakan samar muncul di langit dan bumi, seolah-olah dunia sedang terkoyak. Su Yunwen dan yang lainnya terguncang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan melawan binatang dewa abadi yang bisa mencapai tingkat menjadi totem iman. Murid kekaisaran, aktifkan penghalang. Tutup tempat ini. Jangan izinkan siapapun untuk menjalankan atau mengirimkan berita apapun. Yunwen, Yifeng, Qing Xuan, Qian Sui, semua pangeran dan putri, memanggil manifestasi Vermilion Bird. Kamu akan menghadapi Lan Tianba, teriak Long Chen. Bagaimana dengan serigala rakus api biru? Tanya Yu Qiansui dengan tergesa-gesa. Ini milikku. Mulai bekerja. Long Chen menembak ke arah serigala Blue Flame Voracious begitu saja. Melihat Long Chen bergerak, yang lain juga mulai bekerja. Saat 800.000 murid kekaisaran bergabung, memanggil manifestasi mereka, sosok mereka bergabung menjadi satu Vermilion Bird yang sangat besar. Itu melonjak di atas 9 langit dan membentuk penghalang di sekitar ibu kota. Dalam uji coba Vermilion Bird dengan api, mereka telah belajar bagaimana menggabungkan manifestasi mereka. Sekarang, mereka bisa memamerkannya. Membunuh. Su Yunwen, Yu Qiansui, Su Yifeng, Yu Qingxuan, dan yang lainnya melepaskan manifestasi mereka. Api meledak saat mereka menyerang Lan Tianba. Jika sebelumnya, mereka akan sangat menghormati penghormatan bumi tiga bunga ini. Tapi satu tendangan dan tamparan dari Long Chen telah menghancurkan rasa hormat itu. Di dalam hati mereka, pemujaan bumi tiga bunga sekarang hanyalah manusia. Jika Long Chen bisa menamparkan mereka, maka mereka tidak akan semenakutkan itu. Qingxuan, Vermilion Bird menangis di 10.000 tao. Su Yunwen tiba-tiba berteriak, dan Yu Qingxuan melesat ke depan formasi mereka. Saat berikutnya, tangannya membuat segel pedang, dan pedangnya bersiul, melepaskan busur pelangi. Setelah melalui persidangan, api pelangi surgawi Yu Qingxuan akhirnya mulai bangkit. Ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya, pedangnya tampak seperti bisa menebas bintang-bintang. Adapun Su Yunwen, Yu Qiansui, Su Yifeng, dan yang lainnya, mereka juga menyerang pada saat bersamaan. Energi api bergabung menjadi pedang Yu Qingxuan. Dengan Yu Qingxuan sebagai penyerang utama, dia menggabungkan kekuatan lebih dari 20 orang, langsung menyerang Lan Tianba. Melihat ini, Lan Tianba tidak menyangka mereka begitu terampil dalam seni kombinasi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia, pemuja bumi tiga bunga yang agung, sebenarnya dikurung oleh Yu Qingxuan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia tidak benar-benar dikurung oleh Yu Qingxuan, tetapi oleh api pelangi surgawi. Api pelangi surgawi tidak peduli level apa lawannya. Setelah Anda dikunci, tidak ada jalan keluar. Junior yang bodoh, hadapi kematianmu. Lan Tianba meraung dengan marah, dan pedang api muncul di tangannya. Sinar ilahi biru cemerlang kemudian terpancar dari senjata, mengisi sekeliling dengan cahaya dunia lain. Dengan tampilan kekuatan yang luar biasa, Lan Tianba mengayunkan pedangnya ke bawah dengan kekuatan yang mencengangkan, merobek jalinan langit. Ledakan. Kedua serangan mereka bentrok kekuatan penuh dari pemujaan bumi tiga bunga bertemu dengan kekuatan gabungan lebih dari 20 jenius surgawi di era saat ini, menyebabkan api meledak ke langit. Akibatnya, selain Yu Qingxuan, semua orang batuk darah. Kekuatan Earth Venerate tiga bunga sangat menakutkan. Untungnya, mereka telah belajar bagaimana berbagi tekanan dalam uji coba Vermilion Bird dengan api. Jadi, meski mereka terluka, itu tidak fatal. Hal baik lainnya adalah Lan Tianba juga batuk darah. Jelas, bahkan pemujaan bumi tiga bunga tidak dapat memblokir kekuatan penuh mereka. Fakta ini menguatkan mereka, mampu menyaingi pemujaan bumi tiga bunga, seberapa bergengsi klaim seperti itu. Mati. Lan Tianba terkejut dan marah karena terluka, jadi dia menembak ke arah mereka seperti sambaran petir. Melihat bahwa serangan kombinasi mereka adalah ancaman nyata baginya, dia memanfaatkan saat mereka terluka untuk menekan serangan, tidak memberi mereka ruang untuk bernapas. Pukulan pembunuhan pelangi surgawi. Namun, saat dia bergerak, Yu Qingxuan menjadi satu dengan pedangnya, menembak seperti anak panah yang lepas. Dia sangat cepat sehingga pada saat dia bereaksi, pedangnya sudah menempel di tenggorokannya. Ledakan. Lan Tianba terlempar ke belakang, sementara Yu Qingxuan dipaksa mundur 100 mil sebelum bisa menstabilkan dirinya. Sekarang, kemerahan yang tidak sehat muncul di pipinya. Lagi pula, serangan Earth Venerate tiga bunga tidak mudah diterima. Bahkan jika Lan Tianba terluka dan tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan, hanya setengah dari serangan kekuatan penuhnya sudah cukup untuk melukainya dan mengguncang ki spiritualnya. Mati. Melihat Yu Qingxuan terluka, Lan Tianba menembaknya. Ini adalah waktu terbaiknya untuk menyerang. Kamu bisa mati saja. Saat itu, pedang Su Yifeng menebas. Mengikutinya adalah Yu Qiansui dan yang lainnya. Apa yang membuat Lan Tianba marah adalah bahwa serangan ini justru merupakan serangan Yu Qingxuan sebelumnya, tetapi yang satu ini menggabungkan semua kekuatan mereka ke dalamnya.
Ledakan, Lan Tianba dikirim terbang dan meretas darah. Adapun Zhu Yunwen dan yang lainnya, mereka juga batuk darah, tetapi mereka semakin bersemangat. Di dalam pikiran mereka, mereka meraung kegirangan. Mereka sekarang bisa melawan Earth Venerates 3 bunga secara langsung, jadi siapa yang berani memandang rendah mereka sekarang? Saat itu, Yu Qingxuan yang pulih melepaskan badai serangan, memberi Lan Tianba tidak ada kesempatan untuk pulih. Akibatnya, Lan Tianba berulang kali terluka. Sepertinya dia tenggelam, dan mereka melakukan yang terbaik untuk menjaga kepalanya tetap di bawah air, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Selama dia tidak memiliki kesempatan untuk pulih, dia akan tetap dalam kondisi lemah. Tidak mudah baginya untuk akhirnya mengusir Yu Qingxuan, tetapi kemudian Zhu Yifeng dan yang lainnya menyerang, menahannya. Memblokir serangan Zhu Yifeng semakin melukainya, dan kemudian Yu Qiansui mengambil tempatnya untuk menyerang Lan Tianba lagi. Yu Qingxuan bertugas mengganggunya, sementara semua orang bergabung untuk menyerangnya, meninggalkannya tanpa ruang untuk membalas. Akhirnya, Lan Tianba menjadi takut karena dia tahu bahwa dia terjebak. Jika dia tidak memiliki kesempatan untuk pulih, dia akhirnya akan mati. Serigala rakus besar, kamu. Lan Tianba berteriak minta tolong dari Blue Flame Voracious Wolf, karena yang lain sudah dibunuh oleh murid kekaisaran. Namun, di tengah teriakannya, dia terkejut menemukan bahwa Blue Flame Voracious Wolf diselimuti api. Penjara api mengamuk, suara Long Chen terdengar. Setelah itu, suara nyanyian suci bergema di seluruh langit dan bumi. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4023. Nyanyian suci bergema di seluruh langit dan bumi seperti dekrit kekaisaran dewa. Saat Long Chen melantunkan, api putih naik dan panas yang menakutkan menyebar. Anehnya, kubah langit akan runtuh karena panas, tetapi lapisan es masih menutupi bumi, seolah-olah telah menjadi daratan es dan salju. Kali ini, Huo Liner tidak menahan diri. Kekuatan penuh jiwa es dilepaskan ke penjara api mengamuk terkuat di mana serigala rakus api biru terperangkap di dalamnya. Serigala rakus api biru meraung dan berjuang melawan penjara, tetapi bahkan ketika api meledak keluar dan cakarnya menyapu penjara, ia tidak dapat membebaskan diri. Kemudian tiba-tiba membuka mulutnya, dan bola api biru menabrak penjara api. Ledakan, bola api besar menyebabkan penjara berubah bentuk. Itu mulai berputar tetapi tidak pecah. Pada saat ini, pilar-pilar penjara memiliki nyala api hitam yang berkedip-kedip di atasnya. Api hitam itu memiliki aura yang menyeramkan, mirip dengan mulut iblis yang melahap api biru. Ketika serigala rakus api biru yang liar melihat api hitam itu, ia langsung diam. Itu mengenali asal api itu. Itu adalah api Yansu. Bahkan setelah melahapnya, itu masih sangat kuat sehingga Huo Liner tidak akan sembarangan menggunakannya. Dia belum bisa sepenuhnya mengendalikan mereka. Namun, dengan dukungan kitab suci Nirvana dan Long Chen, dia melepaskannya untuk melahap kekuatan lawannya. Dengan demikian, serigala rakus api biru sekarang seperti kelinci yang ketakutan. Bahkan tidak lagi berpikir untuk mendapatkan beberapa persembahan korban dan hanya ingin melarikan diri. Namun, semakin dia berjuang, semakin banyak penjara yang menyusut, membuatnya takut. Juga, kekuatan jiwa es secara bertahap meresap ke seluruh tubuhnya, melemahkan energi apinya. Adapun api Yansu, itu seperti belatung yang melahap energinya. Akibatnya, serigala rakus api biru dengan cepat melemah. Api Yansu benar-benar menakutkan. Bahkan binatang dewa abadi pun tertahan olehnya. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan saat dia melihat efeknya. Saat dia membentuk segel tangan dan melantunkan mantra, semangat, jiwa, dan kehendaknya menyatu. Dalam keadaan ini, setiap suku kata dari kitab suci Nirvana yang dia nyanyikan sepertinya mampu mengendalikan nasib dunia ini. Long Chen diliputi oleh perasaan mendalam yang belum pernah dia alami sebelumnya. Menjadi bukti baginya bahwa dia telah mengalami transformasi total melalui praktik seni penempaan tubuh jiwa naga yang berdedikasi. Energi api dunia mengalir di bawah kendali Long Chen. Sebelumnya, dia hanya bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Tapi sekarang, dia merasa dia bisa mengendalikan di mana saja yang bisa dijangkau kitab suci Nirvana. Dia bahkan merasa bisa mengekstrak energi api dari murid kekaisaran untuk dirinya sendiri. Tapi tentu saja, dia tidak melakukannya. Itu hanya akan melemahkan pihaknya sendiri. Anehnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mendukung mereka dengan energi api. Dia hanya bisa menggunakan energi api ini untuk menopang dirinya dan Huo Liner yang jiwanya terhubung dengan jiwanya. Selain itu, dia juga menemukan bahwa dia mampu menggunakan kekuatan roh, jiwa, dan kemauannya melalui kitab suci Nirvana untuk dengan cepat mengkonsumsi energi api Blue Flame Voracious Wolf dan memberikannya kepada Huo Liner. Akibatnya, serigala rakus api biru meraung ketakutan, tapi itu tidak ada artinya. Seiring waktu berlalu, itu semakin lemah dan semakin lemah, sementara Huo Liner semakin kuat. Sebenarnya, serigala rakus api biru hanya memiliki satu kesempatan untuk melarikan diri, dan itu adalah untuk melepaskan kekuatan penuhnya saat penjara api memadat. Maka itu akan memiliki peluang tinggi untuk menghancurkan penjara api. Tapi pada akhirnya, itu adalah semangat kepahlawanan yang disembah oleh kekaisaran api biru. Setelah tetap hidup berkat persembahan dan energi iman Blue Flame Empire, itu tidak akan menghabiskan begitu banyak energinya dengan sia-sia, atau mengisinya kembali akan terlalu sulit dan memakan waktu terlalu lama. Dengan demikian, itu tidak melepaskan serangan kekuatan penuh sejak awal, sehingga tertangkap di penjara kematian ini. Itu telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Long Chen tidak bisa menahan nafas lega. Kali ini, hidupnya akhirnya berubah menjadi lebih baik. Awalnya, dia mengira akan membutuhkan harga yang mahal untuk menaklukkan serigala rakus api biru ini. Tapi ternyata cukup mudah. 800.000 murid kekaisaran telah sepenuhnya menutup area ini, jadi tidak ada informasi yang bisa keluar dari tempat ini. Karena tidak ada kekhawatiran tentang variabel lain yang mengganggu, semuanya terkendali. Jangan biarkan dia kabur. Tiba-tiba, Yu Qingxuan berteriak. Mereka baru saja bertukar pukulan dengan Lan Tianba, menyebabkan dia batuk darah dan balas menembak. Namun, cara dia terbang kembali agak aneh, dan Yu Qingxuan langsung memiliki firasat buruk. Seperti yang diharapkan, Lan Tianba adalah rubah tua yang licik. Melihat serigala rakus api biru terjebak, dia tahu itu sudah berakhir. Karena itu, dia meminjam kekuatan serangan kombinasi mereka untuk terbang ke arah lain, ingin melarikan diri dari blokade mereka. Lan Tianba sangat cepat, dan pada saat mereka bereaksi, dia sudah berada di tepi penghalang. Junior yang bodoh, tunggu saja. Vermilion Bird Empire Anda akan membayar harga berdarah. Pedang Lan Tianba menyala dengan cahaya ilahi, melepaskan serangan kekuatan penuh ke penghalang. Namun, saat pedangnya menebas penghalang, semua murid kekaisaran, termasuk Yu Qingxuan dan Zhu Yunwen, dengan cepat membentuk segel tangan. Totem Vermilion Bird raksasa kemudian muncul di atas penghalang, menghalangi pedang Lan Tianba. Ledakan, setengah dari tubuh Lan Tianba langsung runtuh dan pedangnya terbang menjauh. Dia hampir meledak. Lan Tianba yang menyedihkan tidak pernah menyangka bahwa teknik terkuat dari 800.000 murid kekaisaran sebenarnya adalah pertahanan.
Tentu saja, begitulah cara mereka berhasil menahan tekanan mengerikan dari persidangan dengan api. Pertahanan gabungan dari 800.000 ahli kerajaan Vermilion Bird memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga serangan balasan hampir merenggut nyawa Lan Tianba. Bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan mampu menghancurkan pertahanan absolut mereka, apalagi dalam keadaan lemah ini. Tetapi jika dia dalam kondisi prima, setidaknya dia tidak akan setengah mati setelah mencoba. Pedang Zhu Yifeng kemudian menebas, memanfaatkan kebingungan Lan Tianba untuk memenggal kepalanya, menghancurkan jiwanya. Persis seperti itu, penguasa kerajaan, penghormatan bumi tiga bunga yang agung, dibunuh oleh kekuatan gabungan mereka. Melihat kepala Lan Tianba, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak berani percaya bahwa mereka benar-benar melakukan ini. Saat itu, di sisi Long Chen, di dalam nyala api yang tak berujung, serigala rakus api biru raksasa diseret ke gerbang spasial hitam oleh penjara api. Ledakan. Gerbang spasial kemudian terbanting menutup dan Blue Flame Voracious Wolf menghilang. Saat berikutnya, Long Chen mengangkat kepalanya dan tertawa. Kesuksesan. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4024. Dalam ruang kekacauan utama, Blue Flame Voracious Wolf yang gigih tidak lagi ganas, matanya hanya dipenuhi teror. Seperti biasa, tidak peduli seberapa kuatnya, begitu tiba di ruang kekacauan utama, ia hanya akan menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Melihat serigala rakus api biru yang meringkuk, Long Chen tersenyum. Ruang kekacauan utama praktis merupakan keberadaan yang tak tertandingi. Selama Long Chen bisa menyeret pihak lain ke dalam, mereka harus tunduk. Sayangnya, ruang kekacauan utama tidak terlalu kuat, dan menyeret lawan ke dalam tidaklah mudah. Huoliner, cepatlah melahapnya. Melihat serigala rakus api biru yang bergetar, Long Chen tidak merasa kasihan. Agar semangatnya tidak padam setelah sekian lama, siapa yang tahu berapa banyak jiwa yang telah dipersembahkan kepadanya. Banyak roh heroik menjalin hubungan yang dalam dengan orang-orang percaya mereka. Saat para penyembah mempersembahkan korban kepada roh-roh ini, mereka menganugerahkan berkat kepada para pengikut setia mereka. Di antara roh-roh heroik ini, serigala rakus api biru menonjol karena kebrutalannya yang terkenal. Itu telah mendapatkan posisi sebagai binatang ilahi iman dari Kekaisaran Api Biru. Untuk mencapai status seperti itu, baik Kekaisaran maupun makhluk itu sendiri kemungkinan besar terlibat dalam perbuatan gelap dan mengerikan untuk memupuk kekuatan dan pengaruhnya. Pada saat ini, Huoliner berubah menjadi 800 naga api putih dan mulai mencabik-cabik tubuhnya. Serigala rakus api biru berteriak kesakitan, tetapi kekuatannya tampaknya tertahan di sini. Apalagi dalam keadaan lemah, bahkan dalam keadaan kekuatan penuh, ia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan dalam ruang kekacauan utama. Melihat bahwa Huoliner terus melahapnya, pikiran Long Chen keluar dari ruang kekacauan utama. Saat ini, Zhu Yifeng datang sambil memegangi kepala Lan Tianba. Bos, kami benar-benar membunuh pemujaan bumi tiga bunga. Tidak buruk, tapi jangan terlalu percaya diri. Orang ini adalah yang terlemah dari pemujaan bumi tiga bunga. Saya mendengar bahwa di awalnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mencapai level ini, tetapi setelah menawarkan sejumlah besar pengorbanan kepada serigala rakus api biru, ia menggunakan kekuatannya untuk secara paksa membantunya memadatkan tiga bunga. Dengan demikian, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan pemuja bumi tiga bunga lainnya. Meski begitu, bisa membunuhnya hanya dengan upaya gabungan Anda sudah cukup untuk membuktikan keberanian kerajaan burung Vermilion, kata Long Chen, pertama-tama memberi mereka peringatan untuk menghindari mereka menjadi sombong. Tapi mereka memang pantas mendapat pujian. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali ke Kekaisaran dan serang mereka dari belakang, tanya Zhu Yifeng. Tidak, ini masih terlalu pagi. Sebelum informasi menyebar, ayo lakukan penjarahan lagi. Long Chen kemudian membawa mereka berkeliling untuk mencari perbendaharaan Kekaisaran Api Biru. Mereka dengan cepat menemukan ruang rahasia. Ketika mereka melihatnya, mereka hampir berteriak kegirangan. Perbendaharaan menampilkan pemandangan yang menakjubkan dengan kapal perang dan kereta perang yang diatur dengan cermat dalam barisan yang rapi. Sejauh mata memandang, ada banyak perlengkapan perang dan senjata dewa. Selain itu, gunung besar kristal api surgawi menambah tontonan yang menakjubkan, bersinar cemerlang dalam kemegahannya yang luar biasa. Meskipun mereka senang dengan perbendaharaan Valet Thunder Celap Empire, pada akhirnya, harta itu adalah elemen petir. Namun, harta Blue Flame Empire semuanya adalah elemen api, jadi secara praktis dibuat untuk mereka. Tidak ada waktu untuk memisahkan mereka. Keluarkan saja 100 kapal perang petir-petir dan 100 kapal perang Kekaisaran Api Biru untuk membuat kita tampak seperti kontingen yang terdiri dari kedua kerajaan mereka. Sekarang kita akan pergi ke Feather Cry Empire. Hubungan mereka dengan Blue Flame Empire tidak baik, jadi kami bertaruh bahwa kami dapat menyerang sedikit lebih cepat daripada informasi yang sampai kepada mereka, kata Long Chen. Saat ini, mereka tidak lagi meragukan kata-katanya, jadi mereka segera melaksanakan perintahnya. Mereka mengosongkan perbendaharaan dan bergegas ke Feather Cry Empire dengan kecepatan penuh. Menurut alasannya, kedekatan menimbulkan rasa suka. Tapi itu kebalikan dari kerajaan. Semakin dekat mereka, semakin buruk hubungan mereka. Itu terutama berlaku untuk dua kerajaan yang memiliki kekuatan yang seimbang. Terlalu mudah bagi konflik untuk meletus di antara mereka. Ledakan. Kapal perang melintasi penghalang, langsung menerobos masuk ke Feather Cry Empire. Bahkan sebelum para penjaga bisa membunyikan bel alarm, suara Long Chen seperti guntur bergema di udara. Valet Thunder Celap dan Blue Flame Empire telah tiba. Peringatkan Tuan Kekaisaran Anda, rencananya telah berubah. Kumpulkan pasukanmu untuk berperang. Mendengar pengumuman itu dan kemudian melihat kapal perang petir-petir dan kapal perang api biru yang spesifik, para prajurit tidak berani tinggal. Mereka segera mengirim kabar ke ibu kota. Kemudian, begitu saja, Long Chen dan yang lainnya berjalan angkuh menuju ibu kota. Ketika mereka melewati kota-kota besar, kapal terbang lain benar-benar berbaris di sekitar mereka seperti pendamping tamu terhormat. Jelas, pengawalan ini haruslah kerajaan Feather Cry yang menyambut kerajaan Valet Thunder Celap, bukan kerajaan Api Biru. Tapi karena mereka datang bersama, Feather Cry Empire harus mengungkapkan ketulusan yang cukup. Kalau tidak, jika Kekaisaran Api Biru benar-benar menjilat Kekaisaran Valet Thunder Celap dan mendapatkan dukungan mereka, kerajaan Feather Cry akan kesulitan bertahan dari tekanan mereka. Awalnya, semua orang gugup di dalam kapal perang, takut terungkap. Tapi tanpa diduga, semuanya berjalan sesuai perhitungan Long Chen. Namun, ketika mereka melihat bagaimana segala sesuatunya berjalan begitu lancar sehingga mereka bahkan memiliki pendamping, mereka menyadari inti dari itu. Jadi Long Chen telah melihat melalui bagaimana Feather Cry Empire akan bereaksi untuk menjilat Valet Thunder Celap Empire. Musuh-musuhnya menari di telapak tangannya, menyebabkan murid-murid kekaisaran hampir bersujud padanya dengan kagum. Kontrol atas politik seperti itu berada di luar imajinasi mereka. Sebenarnya, mereka hanya melebih-lebihkan Long Chen. Mengabaikan apakah Long Chen benar-benar memiliki hadiah seperti itu atau tidak, sebenarnya dia tidak mau repot untuk menggunakannya.
Sejak kekalahan menyedihkan dari benua surga bela diri, Long Chen telah menegaskan jalur kultivasinya. Dia tidak lagi repot-repot membuang energinya untuk skema. Apa gunanya? Long Chen telah merencanakan dan menyusun strategi untuk pertempuran terakhir benua surga bela diri. Mereka bahkan memiliki seorang jenius seperti Li Tianxuan dengan perhitungan yang tak terhitung jumlahnya dan persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi pada akhirnya, jika bukan karena ahli naga, semua orang pasti sudah mati. Akibatnya, sekarang, Long Chen hanya mengikuti keinginan hatinya secara membabi buta. Bagaimanapun, selama dia cukup kuat, apapun yang dia lakukan adalah benar. Dia tidak ingin menyia-nyiakan energi dan waktunya yang berharga untuk skema yang tidak masuk akal. Kapal perang dengan cepat mendekati ibu kota. Lagi pula, Long Chen berpacu dengan waktu. Dia berjudi bahwa Feather Cry Empire belum menerima kabar tentang kehancuran Blue Flame Empire sebelum mereka tiba. Ibu kota Feather Cry Empire dengan cepat muncul di kejauhan. Ketika Long Chen melihat keadaan formasi di sekitar kota, dia tersenyum. Su Yunwen dan yang lainnya juga senang. Formasi besar mereka tidak dalam kekuatan penuh atau dalam kondisi pertempuran apapun. Bahkan, ketika mereka masuk, para ahli Feather Cry Empire berbaris untuk menyambut mereka. Persiapkan dirimu, kami akan mengikuti rencana awal kami, kata Long Chen. Semua orang mulai bekerja, memasukkan kristal yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kapal perang. Mereka kemudian meningkatkan kekuatan serangan mereka secara maksimal. Saudara Qin Yu, saya minta maaf membuat Anda secara pribadi menyambut saya. Hari ini, aku akan memberimu hadiah besar. Mohon diterima dengan baik. Long Chen tiba-tiba meniru suara Wen Taibei dan berteriak ke ibu kota. Penatua bernama Qin Yu itu adalah penguasa kerajaan mereka. Karena ini pertama kalinya dia dipanggil saudara oleh Wen Taibei, dia merasa terharu. Empire Lord Wang, agar kamu datang secara pribadi, apa-apaan ini. Qin Yu sedang mengucapkan beberapa kata sopan ketika dia terkejut menemukan bahwa kapal perang tampaknya telah lepas kendali dan meluncur ke arahnya. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4025. Pakar Feather Cry Empire berdiri tercengang saat 20 kapal perang menabrak ibu kota mereka seperti bola meriam. Melihat bencana yang akan datang, banyak orang berteriak kaget dan bergegas menghindarinya. Namun, serangan itu sangat cepat dan tak terduga sehingga kebanyakan dari mereka tidak bisa mengelak tepat waktu. 10 kapal perang petir-petir dan 10 kapal perang api biru, masing-masing syarat dengan kristal petir surgawi dan kristal api surgawi, bertabrakan dengan tanah, menghasilkan ledakan yang mengguncang dunia saat terjadi benturan. Ledakan dahsyat mengguncang daerah itu saat api dan kilat menyebar, membunuh para ahli di sekitarnya, meninggalkan kehancuran dan kekacauan di belakangnya. Dalam sekejap, ibu kota yang mulia itu rata dengan tanah, meninggalkan Qin Yu dalam keadaan shock dan marah. Dia benar-benar berpikir bahwa kapal perang telah lepas kendali. Tapi ketika dia melihat Long Chen dan yang lainnya di udara, dia mengerti. Prajurit kerajaan burung vermilion, waktu untuk melindungi rakyat dan martabat kerajaan burung vermilion telah tiba. Musuh sebelum Anda bukanlah manusia, mereka adalah serigala yang haus darah. Angkat senjatamu, tembus baju sirah musuhmu, potong kepala mereka, dan lindungi keluargamu di kekaisaran. Di medan perang, tidak ada belas kasihan, tidak ada belas kasihan. Yang Anda butuhkan adalah keberanian untuk bertarung sampai mati melawan musuh Anda, keberanian untuk menghadapi kematian dan ketakutan tanpa mundur. Membunuh. Long Chen menembak ke arah Qin Yu, blood Qi-nya bergemuruh seperti guntur liar. Kamu Long Chen, berat, kau mencari kematian. Qin Yu akhirnya mengerti bahwa Long Chen dan yang lainnya telah menyamar sebagai ahli dari Valet Thunderclap Empire dan Blue Flame Empire untuk menyebabkan malapetaka baginya. Baru saja, ledakan kapal perang itu telah membunuh banyak ahli, yang sebagian besar adalah elit kerajaannya, menyebabkan jantung Qin Yu meneteskan darah. Jadi, melihat Long Chen mendatanginya, Qin Yu meledak dengan niat membunuh. 3 bunganya kemudian bergetar, dan dia melepaskan cakar ke arah Long Chen, langsung menggunakan pukulan mematikan yang paling tajam. Saat cakar tajam menyapu udara, gambar cakar yang sangat besar memenuhi langit, beresonansi dengan Tao surgawi. Saat dia bergerak, seluruh langit dan bumi jatuh di bawah kendalinya. Ledakan. Tinju Long Chen kemudian menabrak cakar, menyebarkan riak ke seluruh dunia. Pada akhirnya, Long Chen dan Qin Yu mendengus dan mundur, seimbang. Apa? Long Chen, seorang raja abadi, mampu bertarung secara merata melawan pemujaan bumi 3 bunga, seseorang yang berada di 2 alam utama di atasnya. Pakar Feather Cry Empire tidak bisa mempercayai mata mereka. Ledakan. Setelah itu, ada ledakan hebat lainnya. Yang mengejutkan semua orang, Yu Qingxuan menyerang seorang penatua berambut putih, yang juga merupakan pemuja bumi 3 bunga. Dia dan murid kekaisaran lainnya sekali lagi bergabung untuk melawan pemujaan bumi 3 bunga. Namun, kekuatan Earth Venerate 3 bunga ini sebenarnya lebih rendah dari Lantianba. Itu karena alamnya sepenuhnya diciptakan melalui menumpuk pil obat dan kekuatan luar. Jika Lantianba dapat dianggap sebagai pemujaan bumi 3 bunga setengah langkah, maka orang ini adalah pemujaan bumi 3 bunga semu. Akibatnya, setelah menerima satu pukulan dari Yu Qingxuan dan yang lainnya, dia sudah meretas darah. Yu Qingxuan, Su Yunwen, dan yang lainnya tercengang melihat pemandangan ini. Selama pertarungan sengit mereka dengan Lantianba, mereka menderita banyak luka, dan dalam perjalanan mereka ke tempat ini, mereka hanya berhasil memulihkan sebagian kekuatan mereka. Karena itu, mereka telah mengantisipasi pertempuran yang melelahkan dan berdarah lainnya. Tapi yang mengejutkan mereka, sesepuh ini ternyata jauh lebih lemah dari yang diharapkan. Apakah dia palsu? Teriak Yu Qiansui. Siapa peduli? Bunuh dia dulu, jawab Su Yifeng. Mereka kemudian bergabung melawan yang lebih tua. Adapun para ahli lain dari Feather Cry Empire, mereka mencoba membantu juga, tetapi para murid kekaisaran memaksa mereka kembali. Meskipun ledakan kapal perang telah membunuh sebagian dari ahli mereka, masih ada jutaan dan jutaan dari mereka. Sebenarnya, kerajaan burung vermilion berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan hanya dengan melihat jumlahnya. Untungnya, para murid kekaisaran telah sepenuhnya mengubah diri mereka sendiri, jadi mereka membantai musuh-musuh mereka, menghancurkan para ahli kerajaan Feather Cry. Sementara itu, Long Chen melawan Qin Yu. Saat pertarungan berlangsung, blood Qi di tubuhnya beredar lebih cepat dan lebih kuat. Setelah mempelajari seni penempaan tubuh jiwa naga, darah esensi, ki spiritual, dan tulang Long Chen semuanya memiliki rune bulat di dalamnya. Mereka terbakar, seperti gletser yang mencair, melepaskan aliran energi yang tak ada habisnya ke seluruh tubuh Long Chen. Setiap kali tinju Long Chen menyerang, kehampaan runtuh, seolah-olah langit dan bumi tidak dapat menahan kekuatannya. Di sisi lain, Qin Yu, penguasa kekaisaran, memiliki 3 bunga yang berputar di belakangnya. Saat dia melakukannya, 10.000 tau bergemuruh, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atas tubuhnya. Dia jelas habis-habisan. Ki darahmu kurang, begitu juga jiwamu. Apakah Anda telah dikonsumsi oleh anggur dan wanita?
Saat Long Chen bertarung, dia mulai memaksa mundur Qin Yu. Perlahan, dia menyadari bahwa lawannya tampak dalam keadaan lemah dan tidak berusaha menahan diri. Jelas, aura Qin Yu sedikit lebih kuat dari Lan Tianba, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya adalah level yang lebih lemah. Jadi, itu sangat penasaran. Long Chen tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk melakukan serangan diam-diam. Sebentar lagi, penghancuran Blue Flame Empire akan segera menjadi pengetahuan luas. Tidak ada kesempatan untuk serangan diam-diam lagi, jadi Long Chen ingin menguji dirinya sendiri melawan seorang ahli yang kuat. Bocah bodoh, jika aku tidak hanya mengorbankan sebagian besar darah dan jiwa esensiku, apakah kamu bahkan dapat menerima 3 serangan dariku? Mengamuk Qin Yu. Mengikuti aumannya, bumi mulai berguncang, dan sebuah altar pengorbanan raksasa pecah dari tanah. Di atasnya, ada tiang totem burung iblis purba. Tampaknya itu adalah elang dengan cakar tajam yang terlihat terbuat dari emas, tetapi sayapnya berwarna perak. Adapun matanya, mereka dipenuhi dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Oh, untuk membangunkannya, kamu mengorbankan darah dan jiwamu. Tidak heran kamu sangat lemah, kata Long Chen. Falcon darah sayap perak ini juga merupakan binatang purba, yang dikenal haus darah dan ganas. Untuk menyembah roh kepahlawanan seperti itu, Anda harus mempersembahkan energi jiwa darah yang cukup sebagai upeti. Lebih jauh lagi, untuk membangkitkannya, Qin Yu telah mengorbankan sejumlah besar energi jiwa darah dari orang lain untuk itu, tapi itu masih belum cukup. Pada akhirnya, dia mengorbankan sebagian dari energi jiwa darahnya sendiri untuk membangkitkannya. Ketika totem ini muncul, aura menakutkan mengamuk terpancar ke seluruh dunia. Setelah itu, sesosok raksasa terbang keluar darinya. Itu adalah Falcon darah sayap perak. Dalam sekejap, itu mengunci Long Chen, tampaknya merasakan ki darahnya yang kuat. Bahkan tanpa perintah dari Qin Yu, itu sudah membuka mulutnya dan menghirup, menyebabkan pusaran raksasa muncul. Sebelum Long Chen bisa bereaksi, dia tersedot ke perut Silver Wing Blood Falcon. Hilangnya Long Chen kemudian menyebabkan Yu Qingxuan dan yang lainnya menangis. Itu terjadi begitu tiba-tiba bahkan seseorang sekuat Long Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia langsung dilahap. Semangat kepahlawanan yang hebat, nikmati persembahan pengorbanan kelas atas ini, teriak Qin Yu. Falcon darah sayap perak kecil berpikir itu bisa melahap darah esensi naga sejati. Apakah Anda tidak takut menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah? Saat itu, suara seram Long Chen terdengar dari dalam perut Silver Wing Blood Falcon. Mereka kemudian mendengar raungan yang seperti dewa. Armor Pertempuran Raja Naga, Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4026. Mengikuti teriakan Long Chen, Falcon darah sayap perak raksasa itu memancarkan cahaya keemasan, begitu terang hingga bahkan menutupi rona peraknya. Setelah itu, orang terkejut melihat tubuhnya mulai mengembang, tumbuh semakin besar. Silver Wing Blood Falcon juga tampaknya memiliki firasat buruk dan membuka mulutnya lebar-lebar, seolah mencoba memuntahkan Long Chen. Ledakan. Namun, itu sudah terlambat. Secara dramatis, tubuh elang itu meledak, melepaskan semburan angin astral yang menyapu sekeliling. Ledakan berikutnya begitu kuat sehingga cahaya keemasan menyinari seluruh dunia. Panggil formasi pertahanan, teriak Su Yunwen buru-buru. Dalam sekejap, para murid kekaisaran membentuk segel tangan. Meski sudah tersebar di seluruh medan perang, mereka langsung berkumpul bersama. Setelah itu, penghalang Vermilion Bird menyelimuti mereka. Ledakan, kekuatan darah esensi yang mengerikan menghantam mereka, dan dampaknya seperti ledakan bintang, menghancurkan lingkungan mereka. Adapun lawan mereka, mereka ditiup dari keberadaan. Begitu saja, seluruh modal lenyap, bersama dengan jutaan ahli mereka. Ledakan binatang purba benar-benar menakutkan. Saat cahaya keemasan perlahan meredup, sosok Long Chen muncul. Betapa bodohnya, apa menurutmu kau bisa menyentuh darah esensi Raja Nagaku? Kata-kata ini bukan milik Long Chen, tapi milik ahli naga. Jelas, keinginan Silver Wing Blood Falcon untuk melahap darah esensi naga sejati adalah lamunan. Anak kecil, bagaimana menurutmu? Kamu akhirnya melihat kekuatan sebenarnya dari seni tempat tubuh jiwa naga. Suara ahli naga mengandung sentuhan kebanggaan. Bahkan Long Chen sendiri terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mengendalikan kekuatan seperti itu. Di ruang Vermilion Bird, dia tidak memiliki referensi, jadi dia tidak tahu seberapa tinggi kekuatannya meningkat. Sekarang, dia akhirnya menyaksikan perbedaan antara dirinya yang sekarang dan dirinya yang dulu. Kekuatannya menakutkan, tapi kelelahannya juga mengejutkan. Serangan tunggal itu menghabiskan 30% energiku. Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Satu ledakan kekuatan di mana dia langsung menguasai auranya sebenarnya menghabiskan 30% energinya. Berdasarkan itu, dia mungkin hanya akan mampu mempertahankan kondisi terkuatnya untuk beberapa saat. Kontrolmu terlalu kurang, jadi sebagian besar energimu hilang begitu saja. Selain itu, tubuh ras manusia Anda tidak sekuat ras naga. Jumlah daya yang dapat Anda simpan juga terbatas. Untuk Anda telah mencapai sejauh ini sudah jauh melampaui harapan awal saya. Jadi, tenang saja. Saat basis kultivasi Anda tumbuh, tubuh fisik Anda akan mampu menahan lebih banyak kekuatan, dan kendali Anda juga akan meningkat. Kekuatan dan batas waktu juga akan bertambah, hibur ahli naga. Tidak ada jalan lain. Lagi pula, manusia tidak bisa tumbuh setinggi 9 kaki. Adapun ras naga sejati, setelah menjadi raja naga, mereka dapat dengan mudah mencapai jarak ribuan mil. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Meski begitu, kekuatan Long Chen saat ini sudah jauh melampaui harapan awal ahli naga. Tiba-tiba, darah memercik ke udara saat dua pedang dengan cepat diayunkan ke langit. Dalam serangan yang mulus dan terkoordinasi, Yu Qiansui dan Su Yunwen menyerang secara bersamaan, menyebabkan dua kepala terlempar ke langit. Bagus sekali. 3 kepala Earth Venerate 3 bunga, 2 di antaranya adalah Empire Lord. Itu cukup untuk meningkatkan moral pihak kita. Su Yunwen tersenyum gembira sambil memegangi kepala Qin Yu. Namun, dia dengan cepat melihat Long Chen menatap kepala di tangannya dengan ragu, jadi hatinya tenggelam. Kakak Long, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu seharusnya tidak menghapus jiwanya. Aku berencana untuk mencari tahu beberapa informasi. Long Chen tersenyum pahit. Long Chen merasa Wen Taibei cukup jahat. Mungkin plot jahat ini adalah sesuatu yang hanya disadari oleh para penguasa kerajaan. Ketika dia membunuh Lan Tianba, dia tidak punya waktu untuk membiarkannya hidup. Adapun Yu Qiansui dan Su Yunwen, mereka telah menyerang terlalu cepat sehingga Long Chen tidak dapat menghentikan mereka. Ah maaf, Kakak Long. Saya terlalu kurang ajar, kata Su Yunwen dengan canggung. Tidak apa-apa, jika dia mati, dia mati. Mereka hanya mengikuti perintah Valet Thunderclap Empire, jadi mereka bahkan mungkin tidak menyadari rahasia utama mereka. Ayo bersihkan medan perang dan kembali ke Kekaisaran Burung Vermilion, kata Long Chen. Kakak, kami cukup cepat kali ini dan tidak ada yang lolos. Mungkin kita bisa melakukan serangan diam-diam lagi, usul Su Yunwen.
Yang lain memandang Long Chen dengan antisipasi. Mereka telah memusnahkan dua ibu kota kekaisaran dalam waktu sesingkat itu, setelah mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Jika mereka bisa menyerang kerajaan lain di atasnya, nama mereka akan dicatat dalam sejarah, dan itu akan mengurangi tekanan pada kerajaan burung Vermilion. Jika kita terus meluncurkan serangan diam-diam, 8 kerajaan pasti akan berantakan. Mereka akan takut menjadi target selanjutnya dan terpaksa bertahan. Bahkan jika kita berhenti menyerang, itu masih akan memberikan banyak tekanan pada mereka, kata Yu Qiansui. Menurut pendapat mereka, selama pihak lain tidak siap, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh mereka, mereka selalu bisa lari. Fakta bahwa mereka telah berulang kali melawan ahli tiga bunga telah memberi mereka dorongan kepercayaan diri. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak akan ada kesempatan lain. Keberhasilan serangan diam-diam ini sebagian besar adalah keberuntungan, dan berita tentang Blue Flame Empire seharusnya sudah menyebar. Selain itu, 8 kerajaan tidak akan mundur ke ibu kota mereka untuk dipertahankan, karena mereka tidak tahu target kita selanjutnya. Daripada membiarkan diri mereka menjadi liar oleh kita, mereka malah akan melancarkan serangan habis-habisan di kerajaan burung Vermilion. Maka kita akan menjadi orang yang dipaksa bertahan secara pasif. Selain itu, jika mereka entah bagaimana bisa menghitung kemana kita akan pergi dan menyergap kita di tengah jalan, mereka tidak perlu banyak untuk memusnahkan kita. Hanya 5 venerat bumi 3 bunga yang cukup untuk memusnahkan kita. Risiko lebih lanjut sekarang tidak sepadan jika dibandingkan dengan keuntungannya. Untuk menghindari korban besar di pihak Vermilion Bird Empire. Setelah mendengar ini, hati semua orang bergetar. Sepertinya mereka berpikir terlalu sederhana. Ada poin penting lainnya. Guru Wen Taibei dan Wen Tianyao menyebutkan sesuatu tetapi tidak menjelaskannya secara detail. Anda harus tahu bahwa musuh yang Anda lihat tidak terlalu menakutkan, tetapi musuh yang tidak Anda lihat akan datang. Itulah teror yang sebenarnya. Jika kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun, kami harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, kata Long Chen. Semua orang mengangguk. Mereka kemudian membersihkan medan perang dan kembali ke kerajaan burung Vermilion dengan kapal perang mereka. Untuk menghindari mereka diblokir oleh orang lain, Long Chen sengaja membawa mereka jalan memutar. Ketika mereka mencapai perbatasan kerajaan burung Vermilion dan melihat kota yang hancur bersama dengan mayat yang tak ada habisnya, mata Su Yunwen dan yang lainnya langsung berubah menjadi merah. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4027. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan Long Chen. 8 kerajaan telah meluncurkan serangan ganas setelah mengetahui serangan diam-diam. Tembok kota yang tinggi dari kerajaan mereka sekarang menjadi reruntuhan, dan medan perang dipenuhi dengan tubuh tak bernyawa, memancarkan aroma darah yang menyengat dan menyengat di udara. Disinilah ayah kekaisaran kita bertahan. Kita harus memperkuat dia, teriak Su Yunwen. Kamu pergi, King Xuan dan aku akan memperkuat permaisuri. Kami akan berpisah di sini, kata Long Chen. Sebenarnya, Long Chen tidak berniat memperkuat Yu Xiaoyun. Dia sangat menyadari bahwa kekuatan kaisar jauh melampaui harapan mereka. Sebelum datang ke kerajaan burung Vermilion, Xia Guhong telah memberitahunya bahwa dalam hal kecerdasan, Yu Xiaoyun adalah tas jerami, dalam hal kekuatan, dia adalah monster. Namun, Long Chen tahu bahwa dari sudut pandang anggota keluarga kekaisaran, menjadi patriot yang setia itu perlu. Karena kaisar memiliki kekuatan tertinggi, mereka menganggapnya sebagai dewa di hati mereka. Jadi, jika kaisar memimpin pasukan dalam pertempuran, mereka harus menemaninya. Bahkan jika ibu mereka sendiri dalam bahaya, mereka harus memandang kaisar sebagai hal yang paling penting, kecuali dia memberi mereka perintah untuk memperkuat pihak lain. Rencana awal Long Chen adalah memimpin mereka untuk memperkuat yang lain, tetapi dia tetap menghormati pilihan mereka. Lagi pula, persaingan untuk posisi kaisar tidak selalu terbuka. Jika para pangeran dan putri ini menginginkan posisi kaisar, mereka harus mendapatkan persetujuan dari kaisar saat ini, jadi menampilkan kekuatan penuh mereka di depannya adalah kesempatan terbaik mereka. Jika kaisar tidak melihat semua upaya mereka, itu seperti berdandan untuk jalan-jalan di tengah malam. Adapun mengapa Long Chen membawa pergi Yu Qingxuan, itu untuk mengekspresikan posisi mereka dalam hal persaingan memperebutkan tempat kaisar. Kakak panjang. Melihat Long Chen ingin meninggalkan mereka, mereka kehilangan pilar mental mereka. Su Yunwen langsung menjadi cemas. Kakak laki-laki, Su Yifeng juga ragu-ragu. Kalian semua adalah pangeran dan putri dengan beban kalian sendiri untuk dibawa. Badai menguji rumput, api menguji emas, sekarang saatnya untuk menunjukkan taring Anda pada musuh Anda dan mempertahankan martabat kekaisaran burung Vermilion. Ingat, Anda masing-masing adalah karakter utama, pahlawan. Pergi dan pamerkan kekuatanmu. Tampilkan cahaya Anda sendiri. Buat sejarah mengingat nama Anda, semangati Long Chen. Dorongan ini membakar darah mereka, membangkitkan kebanggaan mereka. Semuanya, hati-hati, hancurkan musuhmu. Fajar kemenangan akan menyinari setiap sudut kerajaan burung Vermilion. Setelah perang, kita bisa minum dan makan sampai puas, kata Long Chen. Dia kemudian pergi dengan Yu Qingxuan. Bahkan setelah Long Chen pergi, kata-kata kepahlawanannya masih terus bergema di seluruh langit dan bumi, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Itu membangkitkan niat pertempuran di dalam jiwa mereka. Hancurkan musuh kita. Kami adalah keturunan dari garis keturunan Jiuli, pewaris kehendak Vermilion Bird. Kami tidak boleh kehilangan muka demi nenek moyang kami. Su Yunwen meraung dan membawa semua pangeran dan putri pergi. Membunuh. 800.000 murid kekaisaran meraung juga, niat membunuh mereka mengguncang langit. Sepertinya kemarahan mereka hanya bisa dipadamkan dengan membunuh musuh mereka. Sepasang sayap emas tiba-tiba muncul di punggung Long Chen. Saat sayap raksasa menutupi langit, kecepatannya langsung melonjak. Saat terbang, Yu Qingxuan memegang erat dada Long Chen, dan lengannya melingkari pinggangnya. Melihat ruang di sekelilingnya terpelintir, seolah-olah mereka berada di saluran ruang waktu. Dia tidak bisa melihat lingkungan mereka sama sekali. Long Chen, sayap ini. Mata Yu Qingxuan tiba-tiba melebar. Ya, itu sayap kuntu. Saya menyempurnakannya dan mengekstraksi rune. Sekarang mereka milikku, hehe. Kecepatan ras kunpeng benar-benar bagus, kekeh Long Chen. Orang tercepat yang pernah dilihat Long Chen sejauh ini adalah Cloud. Dikatakan bahwa kecepatan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sedikit lebih baik daripada ras kunpeng, tetapi serangan dan pertahanan sayap mereka jauh dari ras kunpeng. Sebelumnya, Long Chen telah memperoleh seni rahasia ras Lightning Falcon, membuat kecepatannya mencengangkan. Namun dibandingkan dengan ras kunpeng, mereka masih kalah dibandingkan. Sayap kunpeng Long Chen menyebabkan ruang terdistorsi karena dia sangat cepat. Karena ini, dia hanya bisa secara samar-samar memahami medan di sekitarnya melalui indera ilahi. Kota-kota besar di dalam kerajaan burung Vermilion berada dalam kekacauan, dan ada medan perang di semua tempat. Dia bahkan bisa melihat orang-orang dari Vermilion Bird Empire bertarung dan saling membunuh.
Long Chen, mengapa ini terjadi? Apakah hati manusia benar-benar gelap? Melihat para ahli yang telah mengkhianati kerajaan burung Vermilion dan menjadi anjing musuh mereka, membantai rekan lama mereka, Yu Qingxuan berpikir bahwa mereka bahkan lebih kejam daripada musuh yang sebenarnya. Dia tidak dapat memahami orang-orang ini. Mengapa mereka menjadi seperti ini? Itu tidak bisa dimengerti olehnya. Banyak orang terlihat seperti domba. Menghadapi yang kuat, mereka lembut, rendah hati, dan menyedihkan. Tetapi melawan yang lemah, mereka menjadi iblis yang kejam, melampiaskan perasaan tertekan mereka ratusan kali lipat kepada orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Yang lemah mempersulit yang lemah, yang miskin mempersulit yang miskin. Anda bahkan tidak bisa membayangkan betapa kejamnya dunia itu. Jadi orang yang terlihat paling menyedihkan mungkin tidak menyedihkan. Atau mungkin saya harus mengatakan di antara orang-orang yang menyedihkan, ada juga orang-orang yang penuh kebencian. Sekarang, Anda melihat sisi kebencian mereka. Ketika kekaisaran menang dan mereka tertangkap, mereka akan menangis dan menangis minta ampun. Kemudian Anda akan melihat sisi menyedihkan mereka. Ketika seseorang melakukan kesalahan, Anda dapat memaafkan kerugian yang telah mereka lakukan terhadap Anda. Tetapi Anda tidak bisa memaafkan mereka atas kerugian yang mereka timbulkan pada orang lain. Lagi pula, Anda tidak dapat memberikan pengampunan atas nama orang lain. Pada akhirnya, buah pahit yang Anda seduh harus dikonsumsi sendiri, kata Long Chen. Long Chen telah melihat terlalu banyak orang seperti ini, jadi dia sudah mati rasa. Dia juga tahu bahwa eksekusi akan turun pada akhirnya. Long Chen, saya menemukan bahwa Anda sangat tidak berdaya dalam hidup. Saya selalu merasakan sakit di hati saya ketika saya melihat hal-hal buruk itu. Saya merasa seperti pernah mengalami rasa sakit ini sebelumnya, seolah-olah ada beberapa adegan yang pernah saya lihat sebelumnya. Terkadang, saya hanya menangis tanpa alasan. Saya merasa seperti saya bahkan tidak tahu siapa saya. Long Chen memandang Yu Qingxuan. Dia melihat kesusahan dan rasa sakitnya, mengetahui bahwa tidak ada cara untuk sepenuhnya menghapus semua kenangan reinkarnasi masa lalunya. Tapi dia tidak bisa benar-benar mengingat kenangan itu. Saat mereka berlapis di atas satu sama lain, mereka pasti akan kacau. Memeluknya erat-erat, dia berkata, jangan merasa tersesat. Jangan merasa takut. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyakitimu. Setelah mendengar ini, ekspresi hilang Yu Qingxuan menghilang, dan senyum indah perlahan muncul di bibirnya. Menyandarkan kepalanya ke dada Long Chen, dia merasakan detak jantungnya yang kuat. Baginya, pelukan Long Chen adalah tempat tinggal terhangat. Tapi tiba-tiba, kehampaan itu meledak, menyebabkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Semacam kekuatan kekerasan telah menghancurkan hukum 10.000 tahun di sekitarnya. Dalam fragmen ruang waktu yang tak berujung, sesosok tubuh terbang keluar dari ruang yang runtuh. Mama, ketika Yu Qingxuan melihat sosok itu, dia berteriak. Itu tidak lain adalah Jiang Huixin, tetapi pemandangan yang mengkhawatirkan menyambutnya darah menetes dari sudut mulut Jiang Huixin, tanda yang jelas dari luka-lukanya. Setelah Jiang Huixin muncul dari ruang yang runtuh, 3 pemuja bumi 3 bunga mengikutinya, menunjukkan kehadiran mereka yang luar biasa. Melihat ini, Long Chen melepaskan Yu Qingxuan dan mengepakkan sayapnya, terbang seperti sambaran petir. Pada saat itu, sebuah kepalan yang dilapisi sisik naga emas, yang memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, mengenai salah satu dari ketiganya. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4028. Ledakan. Tinju Long Chen menghantam dengan kekuatan yang luar biasa, menabrak ketiga tetua yang baru saja memaksa mundur Jiang Huixin dan mengejarnya. Long Chen menyerang ke depan seperti dewa pertempuran yang marah, kecepatannya sangat cepat sehingga menyebabkan kehampaan itu runtuh. Keganasan serangannya menyelimuti mereka bertiga, menyebabkan gelombang pasir liar naik dan rune Grand Dao hancur. Dalam badai liar ini, mereka tidak bisa melihat dengan jelas, jadi mereka mundur. Siapa di sana? Mereka bertiga merasakan blood ki mereka membalik di dalam diri mereka, tetapi mereka terkejut karena tidak merasakan aura 3 bunga pihak lain. Jadi, salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Orang ini justru ahli dari Valet Thunder Celap Empire, Master Weng Tianyao. Ayahmu, seringai terdengar. Setelah itu, sepasang sayap emas muncul dan tinju menghantam Tuan Weng Tianyao. Ketika tetua ini akhirnya melihat Long Chen, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menolak untuk percaya bahwa orang yang menjatuhkan mereka sebenarnya adalah Raja Abadi kecil ini. Melihat Long Chen benar-benar berani menyerangnya, dia dengan marah menusukkan pedangnya ke dada Long Chen. Dia tidak percaya bahwa Long Chen berani mengabaikan serangannya. Bertentangan dengan harapannya, arah tinju Long Chen tidak berubah, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menjatuhkan pedangnya, memaksanya keluar dari jalur aslinya. Ledakan. Tinju Long Chen kemudian menghantam wajah Tuan Weng Tianyao, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya. Dampaknya begitu kuat sehingga hampir merenggut nyawanya. Kekuatannya telah terfokus pada pedangnya, dan dia tidak mengantisipasi energi misterius yang menyebabkan serangannya meleset. Dengan demikian, tinju Long Chen nyaris menghancurkan kepalanya. Tuan Weng Tianyao langsung dikirim terbang dan menghilang tanpa jejak. Sayang sekali, aku hanya melewatkan sedikit. Long Chen menghela nafas di dalam. Dia hampir membunuh musuhnya dengan serangan ini. Jika Long Chen memanggil armor pertempuran Raja Naga, serangan ini pasti akan menghancurkannya. Tetapi jika dia memanggilnya, yang terakhir akan merasakan ancaman kematian dan menolak untuk melawan Long Chen. Begitu saja, sayap kunpeng Long Chen mengepak, dan dia menghilang, mengejar Tuan Weng Tianyao. 3 bunga memadat, lahir 5 kis. Tuan Weng Tianyao dipenuhi keringat dingin. Dia meraung, dan hanya dengan satu pikiran, kepalanya yang hampir patah sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, api meletus dari ketiga bunganya, karena dia tidak lagi berani sedikit pun ceroboh. Dia benar-benar menyalakan kekuatan ketiga bunganya. Melihat Long Chen mengejarnya, dia tahu bahwa jika dia dipaksa ke posisi pasif, yang menunggunya adalah badai serangan yang dahsyat. Long Chen adalah kasus khas penyerang frontal yang akan mendorong musuh menuju kematian melalui serangan terus-menerus begitu dia mengambil keuntungan, tidak memberi musuhnya ruang untuk pulih. Sebagai seorang ahli yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Master Weng Tianyao tahu bahwa jika dia mengelak, dia hanya akan mati lebih cepat. Jadi, dia harus melakukan serangan balik, meski dia masih terluka. Petir ungu menembus awan. Saat Master Weng Tianyao menyatu dengan pedangnya, ketiga bunganya bergetar. Dia kemudian menyerang dengan pukulan mematikan yang paling tajam, memperjuangkan kesempatannya untuk pulih. Selama dia bisa memaksa Long Chen kembali, dia akan memiliki kesempatan untuk pulih. Itu juga akan mengulur waktu bagi rekan-rekannya untuk membantunya. Yang mengejutkan, serangan habis-habisannya tidak menghasilkan apa-apa selain udara kosong. Long Chen yang menyerangnya ternyata hanyalah gambar ilusi. Tidak baik, kesadaran yang mengerikan menyapu dirinya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Perasaan mengerikan akan malapetaka yang akan datang menyelimuti dirinya.
3 perlindungan bunga. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah kehilangan jejak Long Chen, yang begitu cepat sehingga persepsinya tidak dapat melacaknya. Oleh karena itu, ketiga bunganya tersebar di atas kepalanya, membentuk penghalang raksasa di sekelilingnya. Dia tidak bisa merasakan Long Chen, jadi dia tidak tahu dari mana asal Long Chen, membuatnya hanya bisa melepaskan pertahanan segala arah. Tapi itu menyebabkan kekuatan pertahanannya anjlok. Meski begitu, tidak ada jalan lain. Dia tidak berani bertaruh, takut pada saat dia merasakan dari mana asal Long Chen, sudah terlambat untuk memblokirnya. Saat dia memanggil perlindungan ini, tangan Long Chen seperti cakar yang merobek pertahanannya. Saat penghalang pelindung di sekelilingnya runtuh, 3 bunga yang mewakili kekuatannya lenyap, menyebabkan Tuan Wen Tianyao batuk darah. Tapi saat pertahanannya runtuh, dia merasakan di mana Long Chen berada, dan pedangnya menebas ke arahnya. Ledakan, dampaknya menghancurkan lengan Tuan Wen Tianyao dan membuat pedangnya terbang. Mati. Saat Long Chen bersiap untuk melancarkan serangan mematikan, 2 tetua lainnya tiba. Namun, Long Chen bahkan tidak melihat mereka. Kaki Long Chen hanya menginjak Tuan Wen Tianyao, dan yang terakhir secara naluriah mengangkat lengannya untuk memblokir, hanya untuk lengan itu juga patah. Harus diketahui bahwa dalam uji coba dengan api, tubuh fisik Long Chen telah diperkuat secara gila-gilaan. Jadi, bahkan pemujaan bumi 3 bunga sekarang jauh berbeda darinya. Melihat Long Chen mengabaikan mereka untuk menyerang Tuan Wen Tianyao, kedua tetua itu terkejut dan marah. Mereka segera menyiapkan serangan kekuatan penuh untuknya. Tapi sebelum mereka bisa melakukannya, kehampaan itu runtuh dan 2 pedang api menebas. Yu Qingxuan dan Jiang Huixin juga ikut bergabung, menyerang mereka dari belakang. Jika kedua tetua ingin menyerang Long Chen yang tak berdaya mungkin mati. Tetapi mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, hati mereka menjadi dingin ketika mereka menyadari bahwa semuanya ada dalam perhitungan Long Chen. Dia telah memahami tempo medan perang dengan sempurna. Kecuali jika mereka bersedia menukar hidup mereka dengan nyawa Long Chen, mereka hanya bisa menyerah untuk menyerangnya. Tidak dapat membuat resolusi seperti itu, mereka memilih untuk beralih ke pemblokiran. 2 suara ledakan kemudian terdengar. Saat pedang Jiang Huixin menebas, targetnya mengeluarkan darah dan bahkan senjatanya retak. Jelas, sendirian, dia bukan tandingan Jiang Huixin. Jiang Huixin sangat kuat. Jika itu 1 lawan 1 atau bahkan 1 lawan 2, dia akan memiliki kemenangan dalam genggamannya. Tapi dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan 3. Adapun Yu Qingxuan, kidarahnya terbalik di dalam dirinya setelah tumpukan, tetapi targetnya juga tidak lepas dengan mudah. Api pelangi membakar tubuhnya, menghabiskan energi intinya. Dengan kedatangan Jiang Huixin, mereka tidak berani melanjutkan pertempuran dalam kondisi ini dan melarikan diri ketakutan. Mereka hanya tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan rekan mereka. Saat berikutnya, cakar Long Chen menusuk kepala Tuan Wen Tianyao, membuatnya menjerit. Jiwanya sedang dibaca secara paksa. Ledakan. Tiba-tiba, dia meledak, berubah menjadi kabut darah. Sementara itu, ekspresi Long Chen telah berubah. Qingxuan, lindungi dirimu. Mereka sedang melaksanakan upacara pengorbanan Sungai Neter. Aku akan menghentikan mereka. Upacara pengorbanan Sungai Neter. Setelah mendengar ini, ekspresi Jiang Huixin yang selalu tenang benar-benar berubah. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4029. Dengan beberapa kepakan sayapnya, Long Chen langsung mencapai kecepatan maksimalnya, merasa penuh kecemasan. Skema yang jahat. Mereka tidak berencana melahap kekaisaran burung vermilion tetapi benar-benar memusnahkannya. Ketika upacara pengorbanan Sungai Neter selesai, gerbang spasial akan terbuka, dan air Sungai Neter akan membanjiri kekaisaran burung vermilion. Air ini beracun, penuh dengan kebencian yang tiada habisnya, jadi kemanapun air itu pergi, semua kehidupan akan padam. Bagaimana mereka mendapat manfaat dari itu? Apakah mereka akan membayar harga yang sangat besar hanya untuk menghapus kekaisaran burung vermilion? Long Chen tidak dapat memahami mengapa Valet Thunderclap Empire akan melakukan hal seperti itu. Ini jelas merupakan sepotong besar daging yang akan mereka hancurkan tanpa mengambil satu gigitan pun. Tidak masuk akal bagi Long Chen. Dari ingatan Tuan Wen Tianyao, Long Chen melihat rencana mereka sebuah altar untuk upacara pengorbanan Sungai Neter diam-diam telah dibangun di kota yang berbatasan dengan kekaisaran burung vermilion. Kota ini berfungsi sebagai benteng bagi para pengkhianat kekaisaran, menarik banyak pemberontak dan individu yang telah memilih untuk meninggalkan kesetiaan mereka kepada kekaisaran. Sebelum melancarkan serangan mereka, 8 kerajaan telah mengumumkan bahwa mereka hanya menargetkan keluarga kekaisaran, tidak membunuh rakyat jelata tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, mereka sengaja mengukir area non-kombatan, yang justru menjadi dasar upacara tersebut. Tidak menyadari jebakan kematian yang akan datang yang menunggu mereka, para pengkhianat terus mengumpulkan orang lain dengan harapan mendapatkan bantuan dari 8 kerajaan. Saat Long Chen membunuh Tuan Wen Tianyao, upacara segera dimulai. Formasi besar diaktifkan, dan dalam sekejap, api hitam menghabiskan seluruh kota. Api hitam yang menyelimuti kota adalah api neraka yang jahat, dan domba-domba kurban itu hanya bisa menemui ajalnya setelah menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Ahaha, apa yang sedang terjadi? Api apa ini? Tidak, saya tidak ingin mati. Ini jebakan. Mereka membunuh kita. Astaga, apakah ini hukuman Dewa Burung Vermilion karena mengkhianati kekaisaran? Pakar yang tak terhitung jumlahnya menangis ketika mereka mencoba melarikan diri. Tapi saat mereka meninggalkan kota, mereka terkejut menemukan penghalang hitam di depan mereka. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka dipaksa mundur oleh kekuatan yang menakutkan. Sementara itu, api di tubuh mereka membesar, dan tidak ada yang bisa memadamkannya. Tidak, di tengah kekacauan, tangisan keputusasaan menggema di udara saat jutaan ahli menemukan diri mereka terjebak dalam api, menahan rasa sakit yang luar biasa. Api neraka tanpa ampun menghabiskan tubuh, jiwa, dan yuan spirit mereka, memperpanjang penderitaan mereka daripada memberi mereka akhir yang cepat. Saat kehidupan mereka perlahan-lahan diekstraksi oleh formasi, perasaan penyesalan, kebencian, dan keengganan tetap ada di udara. Kebencian tak berujung ini kemudian diserap oleh formasi. Saat berikutnya, gambar gerbang secara bertahap muncul di langit. Tampaknya ada desain bunga di atasnya, tapi terlalu kabur untuk melihatnya dengan jelas. Seiring waktu berlalu, semakin banyak kebencian diserap oleh gerbang, dan gerbang perlahan menyala. Tidak baik, pengorbanan sudah dimulai. Sambil bergegas, Long Chen merasakan fluktuasi yang mengerikan itu dan menjadi semakin cemas. Ledakan. Tiba-tiba, Long Chen diserang oleh sinar cahaya ilahi, menyerupai 2 bintang jatuh yang saling menabrak dengan sempurna. Dampaknya membuat Long Chen jatuh ke belakang, blood qi-nya berputar di dalam dirinya, dan bintang-bintang berputar di matanya. Dia hampir batuk darah. Ketika cahaya ilahi tersebar, Long Chen melihat sosok besar yang menyebabkan pupil matanya menyusut karena takjub. Long Chen, aku akan membalas dendam karena memotong sayapku 100 kali lipat hari ini.
Sosok besar itu menghilang, digantikan oleh seorang pria yang meledak dengan niat membunuh. Kuntu, Long Chen tidak menyangka Kuntu benar-benar datang. Yang paling mengejutkan dari semuanya, blood qi-nya begitu kuat sehingga tidak terlihat sedikit pun lebih lemah dari Long Chen. Setelah merasakan auranya, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa Kuntu telah menjadi raja dunia. Bagaimana itu mungkin? Hanya dalam waktu singkat sejak terakhir kali mereka bertemu. Bagaimana dia bisa maju ke dunia raja dunia begitu cepat? Dengan cahaya ilahi raja dunia di belakang kepalanya, kidarahnya mengguncang ruang di sekitarnya, menyebabkan riak kematian menyebar. Gambar kunpeng yang sangat besar kemudian muncul di belakangnya. Dia saat ini seperti penguasa dunia, tatapannya memancarkan kekuatan sedemikian rupa sehingga orang lain tidak berani menatap matanya. Saat dia berdiri di sana, niat membunuhnya yang sedingin es menimpa Long Chen seperti kekuatan yang pantang menyerah. Adapun matanya, mereka bersinar dengan rune emas, seolah-olah berada di ambang api pada saat tertentu. Melalui gigi terkatup, Kuntu bersumpah, Long Chen, aku akan merobek mayatmu hari ini. Kebenciannya yang kuat terhadap Long Chen sangat jelas. Hanya melihat Long Chen sudah menimbulkan gelombang permusuhan dari dalam dirinya. Aku tidak punya waktu untukmu. Enyahlah. Sayap kunpeng Long Chen mengepak, dan dia menembak Kuntu seperti sambaran petir. Di depan Kuntu yang telah menjadi raja dunia, Long Chen sama sekali tidak takut. Dia hanya menghentakkan kaki ke arahnya. Mati. Dengan raungan keras, Kuntu melepaskan pukulan kuat, bertekad untuk menyerang Long Chen. Namun, yang mengejutkannya, serangan Long Chen adalah tipuan yang cerdik. Dengan gerakan cepat, sayap kunpeng Long Chen mengepak, mendorongnya tinggi di atas kepala Kuntu, dan dia dengan cepat melarikan diri. Lagi pula, gerbang neraka telah dibuka dan Long Chen harus menghentikannya. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Bajingan, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Merasa marah, Kuntu berubah menjadi kunpeng raksasa, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atas sayapnya. Dia kemudian menembak Long Chen seperti bintang jatuh. Yang mengejutkan Long Chen adalah setelah menjadi raja dunia, sayap Kuntu benar-benar berbeda. Banyak rune yang muncul di sayapnya berbeda dari sayap Long Chen. Selanjutnya, kecepatannya sebenarnya lebih besar dari Long Chen. Meskipun Long Chen terbang lebih dulu, Kuntu sudah menyusulnya hanya dalam beberapa saat. Saat Kuntu mendekatinya, Long Chen dengan cepat mengayunkan pedangnya. Sebagai tanggapan, Kuntu melipat sayapnya dan menghadapi serangan Long Chen secara langsung. Tabrakan itu mengirimkan gelombang kejut yang kuat beriak ke segala arah. Akibatnya, tubuh Kuntu terhuyung mundur, terhenti, sementara Long Chen dengan terampil memanfaatkan kekuatan tumbukan untuk mempertahankan penerbangannya. Pengecut, jika kamu punya nyali, lawan aku dengan benar. Raung Kuntu, mengejar Long Chen sekali lagi. Tidak terpengaruh oleh pengejaran Kuntu, Long Chen terus maju, mendorong dirinya ke depan dengan kecepatan penuh. Saat Kuntu mendekatinya sekali lagi, mata tajam Long Chen melihat penghalang hitam menjulang di depan. Banyak orang berteriak kesakitan di dalam penghalang hitam. Saat api hitam menyala, benang hitam perlahan melayang ke langit. Pada saat ini, Long Chen melihat gerbang spasial hitam perlahan mengembun di langit, memiliki desain yang aneh di atasnya. Long Chen benar-benar merasa bahwa desainnya sedikit familiar, namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Long Chen melihat penghalang itu masih ada, dia merasa lega. Jadi, dia masih tepat waktu. Jika gerbang spasial tidak sepenuhnya terkondensasi, masih ada kesempatan untuk menghentikannya. Saat Long Chen bersiap untuk menyerang penghalang dan menghancurkannya, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi dan bengkok. Saat berikutnya, dia menemukan dirinya berhadapan dengan Patriark Ras Kunpeng, serta monster tua ras Aldevil, para ahli Netherworld, dan bahkan Master Nine Underworld Hall, Liao Bencang. Semua ahli yang telah melawan Xia Guhong di Valet Flame Heaven Capital telah muncul. Selain itu, karena Long Chen telah membunuh hampir semua murid mereka, saat mereka melihat Long Chen, mata mereka menjadi merah. Kamu bajingan umat manusia, kembalikan nyawa bangsaku. Salah satu tetua ras iblis meraung dan yang pertama menyerang. Ayo selesaikan semuanya hari ini. Melihat semua ahli yang kuat ini, Long Chen tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, darahnya dibakar dengan niat berperang. Armor pertempuran Raja Naga, Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4030. Ledakan. Saat sisik emas Long Chen menyala, mereka menyelimuti seluruh langit dengan cahaya ilahi kemasan, menyerupai baju perang emas. Selain itu, kecemerlangan cahaya kemasan ini begitu kuat, mirip dengan pancaran sinar matahari, sehingga membuat orang tidak dapat membuka mata di hadapannya. Seiring dengan kemunculannya, aura Long Chen yang luar biasa mengguncang dunia. Apa menurutmu orang sepertimu bisa menghentikanku? Dengan gemuruh yang menggelegar, dia memanggil armor pertempuran Raja Naga. Harus diketahui bahwa setelah mengolah seni tempat tubuh jiwa naga, baju besi itu sekarang memiliki tingkat kekuatan yang tak tertandingi. Oleh karena itu, Long Chen meledak dengan kekuatan. Saat menyalurkan kekuatan korporeal dan inkorporeal di tubuhnya, dia memiliki keinginan untuk menghancurkan langit dan bumi dengan satu pukulan. Pada saat ini, ahli Aldevil menyerang Long Chen dengan tombaknya, dan kekuatan pemujaan bumi tiga bunga menimpanya. Tombak itu seperti naga iblis yang menyerang dari guanya, mengeluarkan suara gemuruh. Namun, ketika tangan emas menangkap kepala tombak, tombak liar itu langsung terdiam. Bahkan rune tombak dengan cepat meredup sampai menghilang. Berlari. Melihat ini, semua pakar ras Aldevil lainnya bergegas maju untuk membantu. Adapun penyerang, dia terkejut. Tombaknya, yang dulu ganas dan pantang menyerah, sekarang tampak tak berdaya seperti anjing gila menghadapi naga perkasa, kehilangan hubungannya dengan dia. Sensasi kematian yang mengerikan kemudian menyelimuti sesepuh itu, mendorongnya untuk melarikan diri bahkan sebelum yang lain bisa meneriakinya untuk melakukannya. Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Long Chen kemudian mendengus dan mendorong tombak, dan itu langsung mencapai tetua ras Aldevil itu. Di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tombak itu menembus tubuh sesepuh dan terus menyerang para ahli lain dari ras Aldevil yang bergegas mendekat. Tombak itu sangat cepat, dan Yang Mulia Dewa Tiga Bunga lainnya menghancurkan tombaknya sendiri untuk memblokirnya. Ledakan. Akibatnya, kedua tombak meledak, dan sesepuh ras Aldevil itu meretas darah, tidak dapat menerima bahkan satu serangan pun dari Long Chen. Sampah tidak berguna, enyahlah. Hidup Long Chen adalah milikku. Pada saat ini, suara sedingin es Kuntu terdengar, dan sayap emas menebas seperti pedang surgawi. Tidak dapat bereaksi tepat waktu, Long Chen dihancurkan ke tanah oleh sayap. Sayap besar itu praktis menembus bumi, menyebabkan retakan menyebar keluar cakrawala. Bahkan Earth Venerates Tiga Bunga dibiarkan gemetar ketakutan oleh kekuatan luar biasa dari serangan ini. Keganasan seperti itu tidak pernah terdengar dalam hidup mereka. Yang paling menjengangkan adalah bahwa kekuatan penghancur ini hanya terpancar dari kekuatan fisik tubuh. Tanpa fluktuasi dari Tao Surgawi, itu adalah kekuatan yang menyerang dengan kecepatan kilat dan terbukti menantang untuk dideteksi sebelumnya.
Melihat sosok Kunpeng yang sangat besar itu, semua orang di sini dipenuhi dengan kekaguman. Ras Kunpeng memang layak menjadi eksistensi tertinggi yang legendaris. Sama seperti semua orang berpikir bahwa pertempuran telah berakhir dan Long Chen dihancurkan oleh pukulan itu, tubuh raksasa Kuntu mulai bergetar. Apa? Bumi terus retak, dan sayap Kuntu menekan lebih dalam ke tanah. Tanah berubah bentuk karena kekuatan yang sangat besar. Long Chen masih belum mati. Semua orang terguncang. Long Chen tidak memiliki pertahanan apapun saat itu, jadi serangan itu seharusnya berakibat fatal. Tidak, dia tidak menekan, dia. Pada saat ini, mereka ngeri melihat cakar Kuntu menguatkan tanah bukan untuk menekan dengan sayapnya, tetapi dalam upaya untuk menarik sayapnya keluar dari tanah. Seolah-olah ada sesuatu di bawah tanah yang menyeret sayapnya ke bumi. Bahkan ekspresi Patriark Kunpeng pun berubah. Dia kemudian berubah menjadi Kunpeng raksasa dan meraih Kuntu, menyeretnya pergi. Saat berikutnya, hujan darah turun. Kuntu ditarik pergi, tetapi sayapnya dicabut paksa. Ahaha, Kuntu menjerit kesakitan. Sayap ini adalah harta terbesar yang dia peroleh dari tanah leluhur mereka. Adapun sayap aslinya, mereka telah dirobek oleh Long Chen, praktis melumpuhkannya. Maka, untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, Kuntu telah berkelana ke tanah leluhur dan mewarisi sayap leluhur. Namun, karena sayap itu memiliki rune leluhurnya, setelah bergabung dengan mereka, dia tidak dapat mengendalikan alamnya dan langsung terbang ke alam raja dunia. Menurut alasan, itu adalah hal yang baik. Tapi sebenarnya, itu seperti mencabut kecambah untuk membuatnya tumbuh lebih tinggi, merusak fondasinya dengan parah. Dia akan segera menemukan dirinya mencapai batas kultivasinya. Namun, Kuntu tidak lagi mempedulikannya. Dampak dikalahkan oleh Long Chen di 3000 dunia merupakan pukulan telak baginya. Jika dia tidak bisa membalas dendam, apalagi mencapai batasnya, dia mungkin tidak akan pernah bisa maju dari alam raja abadi. Mewarisi sayap ini menyebabkan kekuatannya melonjak. Meski begitu, sayap ini bukan miliknya, jadi untuk benar-benar menunjukkan kekuatannya, dia membutuhkan waktu untuk bergabung dengannya. Tapi ketika dia menerima kabar tentang keberadaan Long Chen, bagaimana dia bisa menunggu? Dia langsung ditagih. Akibatnya, fondasi sayapnya menjadi dangkal, dan sekarang salah satunya dicabut paksa. Long Chen, Kuntu meraung. Ini bukan hasil yang dia inginkan, sama sekali berbeda dari yang dia perkirakan. Sebelum datang, dia telah memikirkan banyak cara untuk menyiksa Long Chen. Bahkan, dia memikirkan langkah apa yang akan digunakan pada Long Chen untuk mencegah dirinya membunuh Long Chen secara tidak sengaja. Jadi, sekarang sayapnya telah robek lagi, dia diliputi oleh keterkejutan dan kemarahan. Kepalanya kosong. Bagaimanapun, kenyataannya terlalu berbeda dari tujuannya. Bahkan Patriark Kunpeng tidak mengharapkan ini. Yang paling membuatnya marah adalah bahwa Kuntu secara eksplisit mengatakan kepadanya bahwa dia telah mencapai langkah ketiga untuk menggabungkan sayap-sayap ini dengan tubuhnya. Namun, untuk sayapnya robek begitu saja, jelas bahwa dia belum mencapai langkah itu. Dalam urgensinya untuk membunuh Long Chen, Kuntu sebenarnya berbohong kepada Patriark Kunpeng. Sayap raksasa itu menghilang. Setelah itu, ruang berputar, dan Long Chen muncul dengan sayap asli Kuntu. Long Chen kagum menemukan bahwa sayap ini memiliki aura abadi, yang membuatnya menyadari bahwa sayap ini bukanlah sayap yang telah ditumbuhkan Kuntu, tetapi harta yang diwarisinya. Juga, hanya sebagian kecil dari rune sayap ini yang telah diaktifkan. Jelas, Kuntu tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, tetapi dia tetap datang untuk membalas dendam. Sekarang, Kuntu bukan lagi musuh di mata Long Chen, tetapi seorang anak laki-laki kaya yang menggemaskan yang mengiriminya kekayaan. Long Chen baru saja menyempurnakan sayapnya dan masih tenggelam dalam kegembiraannya atas kecepatan mereka, tetapi Kuntu sudah terburu-buru untuk mengiriminya satu set lagi. Pada saat yang sama, Long Chen berterima kasih kepada ahli naga. Jika terserah dia pasti sudah membunuh Kuntu di 3000 dunia. Maka dia tidak akan memiliki harta yang begitu bagus. Apakah tidak ada yang mengajarimu memberi hadiah berpasangan? Jika Anda akan memberi saya hadiah yang begitu bagus, saya akan menerimanya dengan hormat. Long Chen menembak Kuntu dengan api yang keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti bola yang menyala-nyala. Bocah bodoh, mati. Melihat ini, Patriark Kunpeng meraung dengan marah. Long Chen sebenarnya mengabaikannya dan langsung menuju Kuntu. Itu benar-benar meremehkan keberadaannya. Dia segera menyerang, cakarnya yang tajam menyapu udara, menyegel jalan Long Chen. Namun, apa yang tidak diharapkan siapapun adalah tubuh Long Chen tiba-tiba meledak bahkan sebelum cakar ini menyentuhnya. Pada saat itu, ekspresi Patriark Kunpeng berubah. Saat dia berbalik, adegan horor menyambutnya, Kuntu menjerit tajam dan aliran darah mengikuti. Di belakangnya berdiri Long Chen, memegang sayap berdarah lainnya. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4031. Klon. Semua orang terkejut, jadi itu adalah klon api Long Chen. Itu sebenarnya berhasil menipu semua orang, termasuk Patriark Kunpeng yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Klon api Long Chen memiliki auranya karena mengandung kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, tanpa pemeriksaan lebih dekat, tidak mungkin membedakannya. Selain itu, saraf semua orang tegang, campuran keterkejutan dan kemarahan, menyebabkan mereka lengah oleh penggunaan Long Chen dari apa yang tampak seperti trik tingkat rendah tiruan. Meski begitu, manuver dasar ini akhirnya membodohi semua orang. Long Chen kemudian menendang Kuntu dan meraih sayap berdarahnya dengan gembira, melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Sepasang harta yang belum dikuasai Kuntu kini jatuh ke tangan Long Chen. Long Chen, aku mengutukmu untuk mengalami kematian yang mengerikan. Kuntu merasa seperti jiwanya tercabik-cabik, dan wajahnya bengkok seperti hantu. Terlepas dari teriakannya yang kuat, setelah kehilangan sayapnya, dia sangat lemah, dan jentikan jari dari Long Chen dapat menghancurkannya sampai mati. Jadi, meski dengan segala amarahnya, dia tidak berani menyerang Long Chen. Aku, sebaliknya, berharap kamu panjang umur 100 tahun, kata Long Chen, tersenyum cerah padanya. Sayap Long Chen kemudian mengepak, dan sementara semua orang masih terpana, dia bergegas menuju penghalang api neraka. Panggil gerbang iblis. Saat berikutnya, ki iblis meledak dan gerbang besar pecah dari tanah, benar-benar menghalangi jalan Long Chen. Gerbang ini memiliki mulut jahat yang dicap pada mereka, dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gerbang. Sepertinya semua gerbang ini memiliki sesuatu yang disegel di belakang mereka, sesuatu yang akan melahap semua kehidupan di dunia ini jika dilepaskan. Sebanyak 9 gerbang muncul berturut-turut, menghalangi Long Chen. Ini adalah pertahanan yang tidak bisa dipatahkan yang telah disiapkan oleh para ahli Aldevil untuk Long Chen. Cakar penghancur naga awan. Dengan suara gemuruh, gambar naga muncul di belakangnya, menjulurkan cakar naga ke arah gerbang. Saat berikutnya, cakar tajam merobek 9 gerbang jahat ini seperti mengiris tahu dan menghantam penghalang api.
Penghalang api meledak. Namun, Long Chen terkejut menemukan bahwa meskipun penghalang rusak, api masih menyala, dan gerbang spasial di langit hanya bergetar sedikit. Dalam sekejap, Long Chen mengerti bahwa api kebal terhadap serangan fisik. Dia kemudian buru-buru memberitahu Huo Linger, kumpulkan apinya di sini. Huo Linger berada di tengah-tengah melahap kekuatan serigala rakus api biru. Tapi karena Long Chen membutuhkannya, dia menghentikan apa yang dia lakukan dan keluar untuk membantunya. Huo Linger kemudian berubah menjadi naga raksasa yang menyerang penghalang. Ketika dia membuka mulutnya, api neraka hitam mengalir ke tubuhnya dalam ribuan aliran. Saat itu, Patriark Kunpeng berubah menjadi kunpeng raksasa dan menyerang Long Chen dengan sayapnya, yang rune mengalir di atasnya seperti bintang. Itu seperti seluruh kosmos menabrak Long Chen. Patriark Kunpeng adalah penghormatan bumi tiga bunga sejati, dan ketiga bunganya terhubung sempurna dengan dunia, kekuatan mereka mampu menelan seluruh langit dan bumi. Patriark Kunpeng sekarang sangat marah. Lagi pula, betapa sombongnya ras Kunpeng. Mereka bahkan berani menantang ras naga, dan kedua faksi itu telah bertarung selama bertahun-tahun. Perlombaan Kunpeng berdiri sebagai satu-satunya ras burung terbang yang mampu menjadi ancaman signifikan bagi naga sejati. Ras Kunpeng memang memiliki babak yang memalukan dalam sejarah mereka, tetapi mereka sangat sombong sehingga mereka membalas dendam pada ras naga sejati, melahap mereka hanya untuk menghapus penghinaan. Jadi, ketika Kuntu pertama kali menargetkan Long Chen, itu karena darah esensi naga sejati di tubuh Long Chen. Meskipun Long Chen adalah manusia, jejak aura naga sejati itu membuat mereka menjadi musuh bebuyutan. Sayangnya untuk Kuntu, dia berulang kali kalah dari Long Chen, seorang manusia. Mungkin jika Long Chen adalah anggota sejati dari ras naga sejati, sang patriark akan dapat menerima ini. Namun, Long Chen hanyalah manusia kecil yang telah menyerap darah esensi naga sejati, yang berarti ras yang lebih rendah telah benar-benar mengalahkan Kuntu hanya dengan kekuatan tubuh fisik aib mutlak bagi ras Kunpeng. Melihat Kuntu telah kehilangan kemampuannya untuk terus bertarung, sang patriark hanya bisa menebalkan wajahnya dan menyerang Long Chen meski sudah senior. Setelah mengalahkan junior, senior keluar. Ras Kunpeng benar-benar keberadaan yang memalukan. Tidak heran Anda memohon belas kasihan ras naga saat itu. Long Chen mencibir padanya dan tidak menghindar. Saat tangannya berbentuk cakar naga, dia menyapu udara. Darah, ki, tulang, roh, jiwa, dan kemauannya bergabung. Biasanya, kekuatan ini akan berbenturan dan melemahkan satu sama lain, tetapi ketika berhadapan dengan musuh yang kuat, sebuah fenomena menarik terjadi, bentrokan anehnya berkurang. Itu mirip dengan sekelompok orang yang berselisih satu sama lain tiba-tiba mengesampingkan perbedaan mereka dan bersatu melawan musuh yang kuat. Semua konflik ditunda saat mereka bergabung dan membentuk aliansi. Ledakan, cakar naga dan cakar kunpeng bentrok. Saat mereka bertemu, langit dan bumi kehilangan warna aslinya. Setelah itu, salah satu dari dua cakar itu tumbuh dengan cepat hingga melahap seluruh dunia. Akibatnya, ledakan yang menggetarkan surga meletus, dan kekuatan yang mengerikan mengamuk di seluruh medan perang ini. Dampak dari serangan itu mengoyak kehampaan, mengirim angin astral beterbangan dan menyebabkan bumi benar-benar berubah bentuk. Sekarang, pemukiman manusia hanyalah kenangan, digantikan oleh retakan spasial raksasa di mana-mana. Patriark Kunpeng mendengus dan terlempar ke udara. Dia kemudian dengan marah meraung, tidak mungkin. Bahkan jika Anda memiliki jejak darah esensi naga sejati, Anda tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Raja Naga dari ras naga sejati tidak memiliki kekuatan ini. Hanya siapa kamu? Pada saat ini, dia mulai mempertanyakan apakah Long Chen adalah manusia atau bukan. Apakah dia mungkin seorang ahli naga yang menyamar? Saat dia meraung, sesosok diam-diam menyelinap di belakangnya, memegang pedang yang jatuh ke akar sayapnya. Saat berikutnya, darah menyembur ke udara saat Patriark meraung marah. Luka yang dalam kemudian tertinggal di pangkal sayapnya. Setelah berselisih dengan Patriark Kunpeng, Long Chen hampir batuk darah. Tetapi dia tahu bahwa musuhnya juga akan menderita, jadi dia mengambil risiko untuk menyerang musuh secara diam-diam. Sial, aku tidak memotongnya bahkan dengan ini. Meskipun serangan diam-diam telah ditarik, dalam keadaan itu, Blood Ki Long Chen belum menyelesaikan dari pertukaran sebelumnya, jadi tidak ada cara baginya untuk melepaskan serangan kekuatan penuh. Pada akhirnya, dia hanya meninggalkan luka besar di sayap Patriark Kunpeng, gagal memotongnya. Kamu bajingan tercela, mati. Dengan raungan, sayap Patriark Kunpeng menyala. Tapi saat dia akan meledakkan Long Chen sudah bergerak. Dia telah bersiap sejak dia meluncurkan serangan diam-diam. Tangan kirinya meraih sayap Patriark, sementara bubuk merah gelap muncul di tangan kanannya. Saat Long Chen meletakkan bubuk ini pada luka, tubuh sang Patriark bergetar dan dia menjerit kesakitan. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4032. Ras naga, sungguh tercela. Kamu benar-benar menggunakan trik seperti itu. Raung Patriark Kunpeng. Bubuk ini adalah karat yang tergores dari rantai kapal hantu yang dengan berani didaki Long Chen, dan mengandung kekuatan waktu yang menakutkan. Bahkan tubuh fisik Kunpeng yang kuat tidak dapat menahan korosi waktu, sehingga lukanya langsung membusuk dan menyebar. Merasa sakit, Patriark Kunpeng meraung dan memutar, mencoba membuang Long Chen. Namun, alih-alih membuangnya, Long Chen menggunakan momentum memutar Patriark Kunpeng untuk memotong sayapnya yang lain. Begitu saja, Long Chen mengoleskan bubuk karat ke luka lainnya. Dia kemudian dengan santai mencibir, pertama-tama, saya bukan dari ras naga. Kedua, dalam hal kehinaan, siapa yang bisa dibandingkan dengan ras Kunpeng Anda? Anda adalah orang-orang yang menyerah dan memohon belas kasihan, tetapi kemudian Anda bersekongkol melawan ras naga. Aku hanya membalas budi, tetapi bahkan mengabaikan semua itu, Anda, pemuja bumi tiga bunga yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya memiliki wajah untuk menyerang saya, seseorang di alam raja abadi awal. Apakah selama bertahun-tahun kultivasi Anda digunakan untuk menebalkan kulit wajah Anda? Patriark Kunpeng berjuang dengan gila-gilaan tetapi tidak mampu membuang Long Chen. Sepertinya Long Chen berlabuh padanya, dan apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat membuang Long Chen. Patriark Kunpeng akhirnya mulai khawatir. Bahkan seseorang sekuat dia didorong ke ambang kematian oleh Long Chen. Jika ini terus berlanjut, tidak ada cara baginya untuk menyembuhkan lukanya. Menghentikan korosi karat menghabiskan banyak energi intinya. Akibatnya, dia semakin lemah dan semakin lemah. Selanjutnya, Long Chen seperti macan tutul yang mengincar mangsanya. Begitu Patriark Kunpeng membuka celah, dia akan melancarkan pukulan fatal. Kembali ke bentuk manusia, bagaimana lagi kamu akan mengusirnya? Pakar yang tak terhitung jumlahnya meneriaki Patriark Kunpeng. Mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak bisa mendekat tanpa terluka oleh cambukannya yang liar. Dengan pengingat orang itu, Patriark Kunpeng menyusut, mengambil bentuk manusia. Tepat pada saat inilah Long Chen secara paksa merobek sayapnya, menyebabkan Patriark Kunpeng menjerit sekali lagi. Hahaha, bodoh. Berubah menjadi bentuk manusia sangat membatasi kekuatanmu. Apa menurutmu kamu bisa melindungi sepasang sayap ini dalam keadaan seperti ini?
Long Chen tertawa, tapi tiba-tiba, dia menyingkirkan senyumnya dan meminta maaf. Maaf, aku tidak sopan. Anda dan Kuntu adalah klien saya yang berharga. Saya seharusnya tidak menertawakan Anda, atau saya tidak akan memiliki klien di masa depan. Saya akan membunuhmu. Dengan raungan marah, tombak berwarna merah darah muncul di tangannya. Ledakan. Di depan serangan Patriark Kunpeng, Long Chen hanya mengayunkan tinjunya, dan Patriark Kunpeng terlempar mundur 3 langkah. Adapun Long Chen, tubuhnya hanya sedikit bergoyang. Setelah kehilangan sayapmu, kamu seperti kehilangan setengah dari basis kultivasimu. Apa yang bisa Anda andalkan untuk bertindak arogan? Wajah tebalmu yang lebih kuat dari tembok kota. Cibir Long Chen. Dia tidak tahu apakah itu karena darah esensi naga sejati mengalir di dalam nadinya, tetapi mengalahkan ras Kunpeng memberinya banyak kesenangan. Tiba-tiba, ruang di belakang Long Chen bergetar, dan sebuah pedang menerobos, membawa semburan energi iman. Ledakan. Long Chen membalas, mengayunkan tinjunya sekali lagi, tetapi lengannya gemetar karena benturan. Rasa sakit yang menyiksa kemudian mekar di buku-buku jarinya yang berdarah. Long Chen melihat ke belakang. Seperti yang diharapkan, penyerangnya adalah Liao Bencang dari Nine Underworld Hall, yang memiliki ekspresi terkejut sekarang. Energi imannya seharusnya tak terbendung. Namun, dia nyaris tidak mematahkan kulit Long Chen dengan serangan ini, bahkan tidak sampai melukai tulangnya. Sepertinya tubuhmu yang sebenarnya akhirnya datang. Jika aku membunuhmu kali ini, aku benar-benar akan menjadi pembunuh dewa. Long Chen memelototi Liao Bencang dengan muram, matanya penuh dengan niat membunuh yang sedingin es. Lagi pula, Balai 9 Dunia Bawah mengkhususkan diri dalam memburu ahli waris bintang 9 sebelum mereka tumbuh dewasa. Tindakan ini mirip dengan merugikan kerabat Long Chen karena dia adalah salah satunya. Selanjutnya, kembali ke pertempuran terakhir benua surga bela diri, Long Chen hampir mati di hadapan para ahli Balai 9 Dunia Bawah. Dalam pertempuran itu, terlalu banyak orang yang tewas, dan itu membuatnya menderita tanpa akhir. Meskipun Dewa Brahma adalah penguasa sejati di balik layar, Liao Bencang adalah Algojo yang menjalankan perintahnya. Jadi, Long Chen akan membalas dendam hari ini. Ayo selesaikan semuanya sekarang. Long Chen menatap gerbang spasial dan kemudian menarik napas dalam-dalam. Dengan Huo Linger menyerap api neraka, roh-roh mati itu tidak lagi dibakar, sehingga tidak ada lagi kebencian. Akibatnya, gerbang neraka tidak mampu menyerap energi yang cukup untuk diaktifkan. Semuanya masih terkendali. Tanpa urgensi segera untuk menghancurkan gerbang, prioritas Long Chen bergeser ke arah membalas dendam atas pewaris bintang 9 yang jatuh. Bocah bodoh, kamu pikir kamu siapa? Pembunuh dewa. Teruslah bermimpi. Liao Bencang mencibir. Saat berikutnya, patung dewa muncul di belakangnya, menyelimutinya dengan cahaya suci. Energi iman yang tak berujung kemudian mengalir di sekelilingnya. Di belakang patung raksasa ini terdapat patung-patung kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap patung seperti penyimpanan energi iman, mewakili salah satu warisannya. Lagi pula, Balai 9 Dunia Bawah tersebar di 9 langit dan 10 negeri. Di dunia fana, tidak diketahui berapa banyak pengikut yang mereka miliki, jadi energi keyakinan mereka yang terakumulasi selama bertahun-tahun tak terbayangkan. Ini adalah titik paling menakutkan dari para pembudidaya dewa. Mereka adalah dewa yang menggunakan nyawa dan kepercayaan banyak orang untuk membangun posisi mereka. Akibatnya, kekuatan seorang kultivator dewa tidak hanya berasal dari alam atau benda-benda ilahi mereka. Sebaliknya, itu berasal dari limpahan energi keyakinan yang mereka miliki. Setelah memanggil patung dewa aslinya, Liao Bencang mengerahkan seluruh energi keyakinannya, menyebabkan auranya menyala. Meskipun hanya berada di alam raja dunia, auranya saat ini bahkan lebih menakutkan daripada Patriark Kunpeng penghormatan bumi tiga bunga. Selama energi iman saya tidak padam, jiwa saya abadi. Anda tidak akan pernah bisa membunuh saya. Aku bisa dengan mudah menghancurkan manusia sepertimu, kata Liao Bencang dengan dingin. Oh, kemudian saya ingin menguji apakah yang disebut keberadaan abadi ini benar-benar ada. Darah Long Chen tiba-tiba mulai beredar berkali-kali lebih cepat. Setelah itu, rune bola emas di tubuhnya dibangunkan, membiarkan Long Chen memasuki kondisi terkuatnya. Kekuatan tak berujung di tubuhnya mengancam akan meledak keluar dari dirinya. Long Chen kemudian perlahan meraih gagang pedangnya. Saat Long Chen mencengkeram saber Ming Hong, niat membunuh seluas laut langsung mengunci Liao Bencang, menyebabkan dunia menjadi diam. Pedang itu terhunus dengan suara lembut, langsung menarik semua aura pembunuh di dunia tanpa meninggalkan satu jejak pun. Gambar pedang raksasa kemudian merobek dinding langit, menebas Liao Bencang. Long Chen tidak menahan apapun dengan serangan ini. Dia hanya punya satu pikiran, membunuh Liao Bencang. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4033. Seluruh dunia terpotong oleh pedang ini, dan bahkan langit berbintang di atas 9 langit tampak seperti lukisan yang telah dibelah menjadi dua. Ini bukan split the heavens atau teknik lainnya, hanya kekuatan murni. Namun, ayunan yang satu ini berisi hati dan jiwa penuh Long Chen, mengikat kekuatan jasmani dan rohani di tubuhnya menjadi satu. Sudah lama sejak dia menggunakan pedangnya. Saat serangan ini dilepaskan, Long Chen langsung memahami sesuatu. Sebenarnya, dia tidak perlu dengan cermat mengontrol penggabungan jasmani dan rohani. Dia hanya membutuhkan titik penggabungan untuk dua kekuatan, dan titik penggabungan ini adalah pedangnya. Meskipun seni penempaan tubuh jiwa naga berasal dari ras naga, di tangan Long Chen, itu telah diubah, sehingga dapat dianggap sebagai kemampuan ilahi unik Long Chen. Long Chen tidak memiliki tanduk naga, tetapi dia memiliki senjata bela diri. Ketika yin dan yang, gerakan dan keheningan, murni dan tidak murni bergabung menjadi pedang, semuanya menjadi terang dan jernih. Tidak bisa disalahkan pada Long Chen karena tidak memikirkan kemungkinan ini. Lagi pula, ras naga sama sekali tidak menggunakan senjata apapun. Setiap bagian dari tubuh mereka adalah senjata terkuat mereka. Akibatnya, ketika ahli naga mentransmisikan seni tempat tubuh jiwa naga, itu juga menanamkan prinsip bahwa tubuh adalah senjata terkuat. Itulah mengapa pemikiran Long Chen terbatas. Sekarang dia menggunakan saber Ming Hong, ketika kekuatannya bergabung ke dalamnya, rune yang tak terhitung jumlahnya menyala. Itu tidak hanya menerangi dunia ini dalam cahaya yang keras tetapi juga menerangi jalan Long Chen ke depan. Pedang itu menebas dengan keanggunan yang tidak tergesa-gesa, namun itu tidak memberi musuh kesempatan untuk menghindar. Serangan ini tidak hanya mengunci Liao Bencang tetapi juga tampaknya meliputi seluruh langit dan bumi, mampu menghancurkan seluruh dunia, termasuk Liao Bencang di dalamnya. Pada saat itu, semua orang merasakan aura pembunuh yang menakutkan mengunci mereka, dan jantung mereka berdebar kencang di telinga mereka. Menggunakan namaku, aku memanggil semua kehidupan. Semua nyawa adalah kekuatanku. Semua nyawa adalah milikku. Liao Bencang mulai melantunkan mantra. Saat dia melakukannya, patung dewa raksasa di belakangnya menyala, dan 3 bunga memadat di atasnya. Patung-patung kecil yang tak terhitung jumlahnya kemudian mengirimkan benang-benang cahaya susu ke dalam patung utama.
Dia mempertaruhkan semua energi keyakinannya. Apakah Liao Bencang benar-benar telah dipaksa sejauh ini oleh Raja Abadi? Harus diketahui bahwa energi keyakinan itu menakutkan, tetapi begitu habis, pengisiannya kembali merupakan proses yang lambat dan bertahap. Apalagi akumulasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dalam beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, sebaliknya, itu membutuhkan puluhan juta tahun pengabdian murni. Ini adalah titik kuat dari para pembudidaya dewa dan juga kelemahan mereka. Jika mereka kekurangan energi keyakinan, mereka tidak akan bisa maju. Liao Bencang berada di puncak dunia Raja Dunia, hanya satu langkah dari menjadi yang mulia. Menurut standar normal, setelah beberapa tahun lagi, energi keyakinannya akan mencapai puncak absolut dan dia akan dapat maju. Namun, sekarang dia menggunakan banyak energi keyakinan ini, bahkan jika dia benar-benar membunuh Long Chen, jalannya untuk maju baru saja terbentang ke depan tanpa batas. Harganya sangat mahal. Jadi, ketika mereka melihat semua patung Liao Bencang menyala, yang mulia itu terkejut. Tampaknya pedang Long Chen bahkan lebih menakutkan daripada yang terlihat. Energi keyakinan tak berujung mengalir di atas pedang Liao Bencang. Saat berayun di udara, cahaya ilahi membentuk tebasan bulan sabit. Di dalam cahaya itu, adalah mungkin untuk melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan berdoa dengan saleh. Itu adalah pengikut Liao Bencang. Setelah itu, pedangnya menebas ke depan dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Saya memiliki miliaran dan miliaran pengikut. Adapun Anda hanya anak nakal miskin tanpa latar belakang sama sekali. Apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Raung Liao Bencang. Liao Bencang sangat marah dan sedih, tetapi pedang Long Chen begitu kuat sehingga menyebabkan garis takdir emasnya bergetar. Ini menandakan bahwa pedang ini memiliki kekuatan untuk membunuhnya, meninggalkannya tanpa pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya. Liao Bencang hampir maju untuk menjadi yang mulia, tetapi serangan ini akan membuatnya mundur selama 100 tahun ekstra. Kurasa semua yang bisa kau lakukan hanyalah menipu sekelompok orang bodoh yang tidak punya otak. Tidak peduli seberapa melaratnya aku akan meremehkan melakukan itu. Miliaran dan miliaran pengikut tidak akan mengubah nasib Anda dibunuh oleh saya, kata Long Chen. Ledakan, saber dan pedang akhirnya bertemu. Saat mereka melakukannya, hukum dunia hancur, mengubah dunia yang awalnya bersih menjadi masa kekacauan. Pemuja bumi tiga bunga di sekitarnya telah lama memanggil pertahanan mereka, tetapi mereka masih terlempar ke belakang, kidarah mereka membalik di dalam diri mereka. Beberapa kepala mereka bahkan retak, dan roh Yuan mereka hampir terguncang sampai mati. Ini adalah pukulan yang mengguncang dunia, yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat hukum dunia menjadi kacau. Oleh karena itu, retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya menyebar jauh dan luas, tampak seperti rahang monster yang menganga yang ingin melahap dunia ini. Kekuatan menyembur keluar saat senjata ilahi mereka terkunci satu sama lain. Dalam ledakan kekuatan ini, orang-orang melihat Long Chen menekan Liao Bencang, senjata mereka bergetar, meraung, dan melolong. Apa? Orang-orang terkejut melihat bahwa bahkan setelah menggunakan semua energi keyakinannya, Liao Bencang hanya mampu melawan Long Chen secara merata. Tidak, itu tidak bisa dianggap genap. Itu karena Long Chen yang menekan. Adapun ruang di belakang Liao Bencang terus-menerus runtuh dan runtuh. Long Chen jelas mengambil keuntungan. Semua pemuja bumi tiga bunga di sini berasumsi bahwa serangan Liao Bencang akan membunuh Long Chen atau paling tidak membuatnya terluka parah. Mereka sangat menyadari betapa menakutkannya energi iman. Itu adalah kekuatan yang menyebabkan keputusasaan. Meskipun mereka adalah pemuja bumi tiga bunga, mereka semua tahu bahwa begitu Liao Bencang habis-habisan, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Namun, pedang Long Chen sebenarnya menekannya. Adegan ini sulit dipercaya bagi mereka. Tanpa teknik apapun, itu adalah benturan kekuatan kasar yang paling primitif. Siapa yang kuat dan siapa yang lebih lemah langsung terungkap. Saat pedang dan pedang berbenturan, mereka mengeluarkan suara ledakan yang menusuk telinga dan percikan api yang menyilaukan seperti ledakan bintang. Satu riak demi riak menyebar dari pusat gempa. Itu adalah riak kematian yang menjelajahi langit dan bumi. Pada saat ini, cincin Dewa Long Chen bergetar. Gambar naga raksasa di dalamnya mengamuk dan meraung, melepaskan kekuatan tanpa akhir. Tiba-tiba, cincin dewa menjadi cerah dan seruan naga yang agung terdengar. Ini adalah suara yang menghancurkan awan, suara yang bisa membelah bebatuan. Itu berbeda dari seruan naga sebelumnya, karena tampaknya berasal dari dunia kuno, telah menembus waktu dahulu kala untuk mencapai masa kini. Ledakan, dampaknya menyebabkan langit dan bumi bergetar, sementara cahaya keemasan bermekaran. Liao Bencang tiba-tiba batuk darah, dan patung dewanya menjadi retak. Apa? Pada saat itu, banyak mata orang melotot tak percaya. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4034. Bagaimana itu mungkin? Itu adalah pikiran pertama yang melintas di benak orang. Energi iman hanya bisa habis, tidak bisa dikalahkan. Bagaimanapun, energi iman adalah kekuatan yang melampaui kekuatan Tao Surgawi. Itu adalah energi mental dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan itu tidak bisa dihancurkan. Justru karena ini, bahkan Earth Venerates tiga bunga merasa gentar terhadap Liao Bencang, Raja Dunia. Ini adalah kekuatan energi iman yang menakutkan. Namun, kekuatan Long Chen justru menyebabkan patung Dewa Liao Bencang retak. Hal seperti itu benar-benar melampaui pemahaman mereka. Mustahil, dia bukan dari ras naga. Bagaimana dia bisa memiliki energi suci yang begitu kuat? Mata Patriark Kunpeng penuh dengan ketidakpercayaan. Energi suci adalah sesuatu yang juga dimiliki ras Kunpeng. Itu adalah kekuatan yang diupayakan oleh ras Kunpeng untuk direbut dari generasi demi generasi Tao Surgawi. Itu juga bisa dianggap sebagai kekuatan yang melebihi Tao Surgawi. Hanya jejak energi suci yang akan lahir di tubuh ahli setelah bertarung melawan Tao Surgawi dan mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Jejak energi suci ini kemudian perlahan terakumulasi dan ditambahkan, menciptakan warisan yang kuat untuk generasi mendatang. Dapat dikatakan bahwa energi suci adalah kekuatan yang tak terhitung banyaknya generasi ahli ras Kunpeng telah mempertaruhkan nyawa mereka, melakukan pertempuran tanpa henti melawan surga untuk mengklaim kekuatannya yang dalam. Selain ras Kunpeng, ada banyak ras lain dengan energi suci. Mereka tidak mau dibatasi oleh Tao Surgawi, dan dengan demikian, berjuang melawan belenggu mereka, perlahan mengumpulkan energi suci. Namun, hanya dua ras yang memiliki energi suci terkuat. Salah satunya adalah ras Kunpeng, sedangkan yang lainnya adalah ras naga sejati. Energi suci ras naga sejati berada di puncak dari 10.000 ras. Karena inilah mereka adalah kaisar binatang buas, naga mereka mungkin mampu menekan semua binatang buas lainnya. Karena Patriark Kunpeng juga memiliki energi suci, dia bisa melihat melalui beberapa petunjuk. Lagi pula, hanya energi suci yang bisa langsung menembus energi iman. Namun, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia terima. Energi suci Long Chen apakah ini menakutkan? Meski auranya sedikit lemah, kekuatannya sangat mengejutkan. Jika energi suci Patriark Kunpeng dapat disamakan dengan pohon besar, maka energi suci Long Chen seperti paku 3 inci.
Meski lebih kecil, ketangguhannya jauh lebih besar. Itu langsung berbenturan dengan energi iman Liao Bencang dan mulai melenyapkannya. Hal yang paling membingungkan bagi Patriark Kunpeng adalah bahwa energi suci Long Chen tidak murni berasal dari ras naga sejati tetapi juga dari dirinya sendiri. Penggabungan kedua energi suci inilah yang membentuk energi suci yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini benar-benar menggulingkan pemahamannya tentang energi suci. Energi suci adalah sesuatu yang diperoleh melalui pertempuran melawan Tao Surgawi, hak istimewa dan otoritas yang diperoleh melalui bertahan dari kesengsaraan surgawi. Selain itu hanya bisa diakumulasikan melalui generasi yang tak terhitung jumlahnya. Sejak itu terjadi, Long Chen berasal dari ras manusia dan telah naik dari alam yang lebih rendah, jadi pasti tidak ada warisan suci dari leluhurnya. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan energi suci? Sementara Patriark Kunpeng bingung, patung-patung kecil Liao Bencang terus retak. Bahkan patung terbesarnya mulai retak, sepertinya bisa hancur kapan saja. Liao Bencang dipenuhi rasa tidak percaya dan teror sekarang. Dia tahu sedikit tentang energi suci, bahkan lebih sedikit dari Patriark Kunpeng, jadi dia bahkan lebih bingung tentang bagaimana Long Chen melakukan ini. Energi imannya seharusnya tak tertandingi. Tolong aku, atau kalian semua akan mati juga. Liao Bencang tiba-tiba meraung. Saat dia merasa takut, wajah tertentu memasuki pikirannya. Itu adalah wajah seorang gemuk yang tersenyum sinis padanya. Ledakan. Saat dia meraung, patung-patung kecil yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya meledak, menandakan bahwa Liao Bencang sekarang terputus dari para pengikutnya. Dia tidak bisa lagi menyerap aliran energi iman yang tak ada habisnya. Akibatnya, Liao Bencang meretas darah, dan dahinya terbelah. Tapi kemudian, melalui celah di dahinya, sebuah panah tembus pandang melesat ke arah Long Chen. Memisahkan pikiran, itulah kekuatan dari Heaven Venerate. Para ahli lainnya bergegas. Melihat Liao Bencang mampu melepaskan serangan spiritual sambil berusaha bertahan melawan Long Chen dengan kekuatan penuhnya, mereka semua terlonjak kaget. Dalam keadaan itu, bahkan Earth Venerate tidak dapat melakukan hal seperti itu. Jika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka untuk bertahan, esensi, ki, dan semangat mereka harus digabungkan. Membagi perhatian seseorang untuk meluncurkan serangan lain adalah murni mempercepat kematian mereka sendiri. Namun, Liao Bencang mampu melancarkan serangan seperti itu sambil tetap menahan serangan Long Chen. Itu berarti dia telah menggunakan semacam kekuatan khusus. Kekuatan ini disebut pikiran dalam ras naga. Itu tidak memiliki nama dalam ras manusia. Dengan demikian, itu hanya dikatakan sebagai kekuatan dari Heaven Venerate, karena hanya Heaven Venerate yang mampu mengendalikan kekuatan inkorporeal ini. Namun, yang lebih mengejutkan adalah, meskipun panah tembus pandang ini muncul, Long Chen tidak berusaha mengelak. Sebaliknya, panah spiritual itu meledak tepat sebelum mencapai kepalanya. Apa? Orang-orang terkejut melihat perisai tembus pandang muncul di depan kepala Long Chen dan memblokir serangan Liao Bencang. Pada saat ini, patung raksasa di belakang Liao Bencang semakin retak, membuatnya takut. Dia mencoba berteriak minta tolong, tapi saat dia membuka mulutnya, tekanan keras menyebabkan tubuhnya meledak. Menyerang, teriak Patriark Kunpeng. Jika mereka masih tidak mengambil tindakan, Liao Bencang akan benar-benar mati. Jika dia mati, lalu siapa yang bisa menghentikan Long Chen? Lusinan pemujaan bumi tiga bunga dari ras Kunpeng, ras Aldevil, ras darah, ras dunia bawah, dan lainnya menyerang. Namun, mereka tidak berani mendekati Long Chen dan hanya melancarkan serangan jarak jauh. Satu serangan demi satu merobek udara, mengandung kekuatan penuh mereka. Mereka bahkan tidak lagi berpikir untuk menahan diri karena kekuatan Long Chen membuat mereka takut. Tiba-tiba, penghalang tembus pandang lainnya muncul di sekitar Long Chen. Ketika mereka melihat itu, hati semua orang bergetar. Apakah ini kekuatan Heaven Venerate lagi? Kali ini, tidak ada ledakan yang menggetarkan surga. Penghalang di sekitar Long Chen hanya berputar, dan ekspresi semua orang berubah. Tidak baik, kekuatan kita. Long Chen batuk darah, tapi Liao Bencang bahkan tidak bersuara. Dia meledak begitu saja, patung ilahinya hancur, dan energi keyakinannya menghilang menjadi kehampaan. Long Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raungan mau Liao Bencang menggantung di udara. Tubuh fisiknya hancur, dan yuan spiritnya berubah menjadi kehampaan. Namun, energi keyakinannya masih menggantung di udara. Selama itu tidak hancur total, dia akan memiliki kesempatan untuk mengondensasi yuan spirit yang baru. Saat semua energi keyakinan itu akan menghilang ke langit dan bumi, dunia bergetar. Gerbang spasial yang tinggi di langit perlahan terbuka. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat itu. Bagaimana gerbang neraka tiba-tiba terbuka? Kekuatan isap yang kuat keluar dari gerbang, menyedot energi iman di dalamnya. Tidak, Enpuda, dasar bajingan. Raungan mau Liao Bencang terdengar dari dalam energi iman itu. Tidak, ini bukan aura neraka. Itu tipuan. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Saat itu, gerbang spasial menyala, dan pilar cahaya melesat keluar menuju arah tertentu. Arah itu adalah ibu kota. Saat itu, Long Chen melihat api hitam muncul di atas ibu kota. Melihat itu, jiwa Long Chen tiba-tiba bergetar. Perasaan mengerikan muncul dalam dirinya. Itu api Yang Su. Target mereka adalah King Xuan. Niat membunuh meledak dari Long Chen. Mengabaikan orang-orang di depannya, dia menembak ke arah ibu kota. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4035. Long Chen sekarang khawatir. Dia tiba-tiba menyadari bahwa plot ini tidak direncanakan oleh 8 kerajaan. Skema besar ini pasti didukung oleh Enpuda. Hanya Enpuda yang begitu berbahaya dan mampu membuat jebakan seperti itu. Semuanya telah menjadi persiapan. Bahkan upacara pengorbanan Sungai Neter adalah kedok. Untuk mencapai tujuannya, Enpuda tidak hanya memanggil ras Kunpeng, ras Aldevil, ras darah, dan ras Netherworld, tetapi dia bahkan menyeret Liao Bencang ke dalamnya. Ketika Long Chen membunuh Liao Bencang, selama energi keyakinannya masih ada, dia masih bisa dilahirkan kembali. Namun, kali ini, dia benar-benar mati, bukan karena ulah Long Chen, melainkan karena rencana licik Enpuda. Enpuda dengan licik menggunakan kehidupan Liao Bencang sebagai batu loncatan untuk meletakkan dasar bagi skema yang lebih besar, yang ditujukan langsung ke Yu Qingxuan. Mengetahui hal ini, hati Long Chen menjadi sedingin es, tetapi kemarahan yang luar biasa melonjak dalam dirinya. Kesadaran bahwa bahkan kematian Liao Bencang adalah bagian dari rencana yang diperhitungkan Enpuda menunjukkan teror dan kerumitan jebakan berbahaya ini. Long Chen menyalahkan dirinya sendiri. Setelah mengolah seni penempaan tubuh jiwa naga, dia menjadi sangat percaya diri sehingga dia mengabaikan untuk mempertimbangkan lawan yang menakutkan ini. Enpuda, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Long Chen merobek udara, niat membunuh yang sedingin es memenuhi dirinya. Dia tahu bahwa Enpuda benar-benar menakutkan. Sebagai perbandingan, Liao Bencang bukanlah tandingannya, baik dalam hal kekuatan maupun kecerdasan. Perbedaan besar di antara mereka terlihat jelas, karena Liao Bencang tidak akan menjadi korban skema Enpuda jika dia berdiri di level yang sama dengan musuh licik ini.
Kali ini, Long Chen benar-benar marah. Jadi, meskipun mengetahui bahwa Enkuda menakutkan dan pasti datang dengan persiapan yang cukup, Long Chen telah membuat tekadnya. Dia harus membunuh momok ini. Lagi pula, Enkuda telah menyentuh skala terbalik Long Chen, berani menargetkan Yu Qingxuan. Itu membuat Long Chen gila. Long Chen terbang di udara, ruang berputar di sekelilingnya. Sepertinya dia sedang melewati saluran ruang waktu, dan dia dengan cepat tiba di ibu kota. Ibu kota telah kehilangan kecemerlangannya sebelumnya. Rone di gedung-gedung itu gelap dan redup, mirip dengan kota kematian. Di atas ibu kota ada dua gerbang spasial yang gelap gulita. Salah satunya memancarkan amukan api yang bisa membakar semua benda, sampai-sampai bahkan hukum Tao surgawi dibakar. Api hitam itu memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan, dan Long Chen langsung mengenali auranya. Itu adalah api Yansu, jadi gerbang ini adalah gerbang Yansu. Gerbang lainnya lebih gelap dan lebih menyeramkan, penuh dengan ki kematian. Ini adalah gerbang yang memiliki bunga aneh di atasnya. Terlebih lagi, bunga aneh ini memiliki lusinan kelopak, masing-masing ramping dan memanjang, menyerupai daun namun tidak sepenuhnya. Anehnya, itu juga tidak sepenuhnya menyerupai bunga pada umumnya. Di tengahnya, ada benang sari yang menyerupai mata iblis yang menyeramkan, memberinya aura yang menakutkan dan penuh teka-teki. Bunga ini adalah lili laba-laba merah, juga dikenal sebagai bunga paramita yang legendaris. Dikatakan bahwa ketika bunga paramita muncul, gerbang neraka akan terbuka. Dengan kata lain, gerbang ini adalah gerbang neraka yang sebenarnya. Antara gerbang Yansu dan gerbang neraka adalah ibu kota burung vermilion. Pada saat ini, Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, Su Lanxin, dan banyak ahli lainnya dari kerajaan burung vermilion berkumpul di udara di atas ibu kota. Mereka menatap dengan dingin ke lautan ahli yang tak ada habisnya di sekitar mereka. Para ahli ini termasuk Empire Lord of the Valet Thunderclap Empire, Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi, dan Kekaisaran Cahaya Timur. Ada ratusan ahli di tingkat 3 bunga Earth Venerates yang hadir. Di antara mereka, ada dua yang menonjol. Salah satunya adalah Enkuda Bloodkill Hall. Adapun yang lainnya, dialah yang paling membuat marah kerajaan burung vermilion. Yu Qingxuan khususnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat memandangnya. Dongfang Zichu, saya memperlakukan Anda seperti saudara laki-laki, dan saya mempercayakan putri saya pada ajaran Anda. Haha, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa aku, Yu Xiaoyun, akan sangat buta. Yu Xiaoyun memelototi pria yang berdiri di samping Enkuda dengan marah. Orang ini justru adalah guru dari Sekte Dewa Langit Berkobar dan guru Yu Qingxuan, Dongfang Zichu. Tidak ada yang menyangka dia muncul di sini dan bahkan berdiri di sisi Enkuda dan Wen Taibei. Jiang Huixin mengarahkan jarinya ke Dongfang Zichu, mengatukkan giginya dengan marah. Dongfang Zichu, kami mempercayakanmu untuk menyegel segel kaisar neter di tubuh Qingxuan. Tapi Anda membodohi kami sepanjang waktu. Jika Anda menolak untuk membantu, mengapa Anda tidak menolak? Mengapa Anda membuat sumpah yang begitu serius? Anda membuat kami berpisah dengan darah dan daging kami selama bertahun-tahun, dan tetap saja takdir tidak dapat dihindari. Jika kami tahu, kami akan membuat Qingxuan tumbuh bersama kami. Kami akan melihatnya tumbuh dewasa. Kamu menjijikan. Meskipun dia adalah permaisuri, Jiang Huixin terlalu diliputi oleh emosi untuk peduli pada kesopanan sekarang. Dia terisak, dan Yu Qingxuan memeluknya. Melihat dari ayahnya yang marah kepada ibunya yang patah hati, Yu Qingxuan bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di depan kemarahan mereka, Dongfang Zichu dengan acuh tak acuh berkata, maafkan saya. Semua orang ambisius. Ketika Anda mengirim Qingxuan, saya menerima misi dari Yang Su yang agung. Daripada membuang-buang energi untuk segel, akan lebih baik bagi penguasa takdir untuk bangun lebih cepat. Ketika Qingxuan mendapatkan api pelangi surgawi, misiku selesai. Saat itu, 9 langit bergetar dan kehampaan meledak. Niat membunuh memenuhi ruang ini, menutupi langit. Seolah-olah langit akan runtuh. Dalam niat membunuh yang ganas itu, raungan terdengar. Dengan kata lain, di dunia api surgawi, ketika Qingxuan menjadi sasaran putra Yang Su, itu bukan kebetulan tetapi diatur olehmu. Setelah itu, Long Chen yang penuh dendam dan pembunuh muncul di udara. Rambut dan jubah hitamnya berkibar-kibar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa pembunuh yang murka, siap melampiaskan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Long Chen. Ketika Yu Qingxuan melihat Long Chen, dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Hatinya baik, tetapi itu tidak berarti dia bodoh, itu sebaliknya. Dia sangat cerdas, dan begitu dia mendengar kata-kata mereka, dia tahu yang sebenarnya. Long Chen muncul di depan Yu Qingxuan. Sama seperti itu, di depan semua orang, dia memeluknya dengan erat. Long Chen, bagaimana ini bisa terjadi? Yu Qingxuan menangis dalam pelukan Long Chen, tidak dapat menerima kenyataan ini. Tuan tercintanya telah menggunakan dia sehingga Yan Hong bisa menyerap api pelangi surgawi. Melihatnya menangis seperti anak kecil, hati Long Chen didera rasa sakit yang tajam. Kemarahannya melonjak dan dia menoleh ke Dongfang Zichu. Kebenciannya terhadap Dongfang Zichu mungkin bahkan melebihi kebenciannya pada Enkuda saat ini. Di depan tatapan membunuh itu, Dongfang Zichu hanya tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa membunuh Liao Bencang. Tapi kamu tidak tahu bahwa dengan membunuh Liao Bencang, kamu juga telah membunuh Yu Qingxuan, wanita yang kamu cintai. Wanita tercintaku tidak akan mati. Adapun kamu tidak akan melihat matahari besok. Long Chen meludahkan setiap kata dengan kekuatan. Setiap kata seperti palu dewa, menghantam tanah ini hingga bergetar. Ini adalah tantangan, sekaligus sumpah. Long Chen bertekad untuk membunuh Dongfang Zichu di sini. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4036. Saya benar-benar kaget kamu bisa membunuh Liao Bencang. Sayangnya, Anda tidak dapat melarikan diri dari rencana Hall Master Enkuda. Dongfang Zichu menggelengkan kepalanya pada Long Chen. Apa, baik teman maupun musuh menatap kaget. Long Chen telah membunuh Liao Bencang. Tuan dari 9 balai dunia bawah, Liao Bencang itu. Dia adalah seorang ahli yang benar-benar menakutkan. Meskipun kerajaannya hanya berada di puncak dunia Raja Dunia, hanya beberapa venerat bumi 3 bunga yang cocok untuknya. Mengalahkannya saja sama sulitnya dengan naik ke surga. Adapun benar-benar membunuhnya, tidak, mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Long Chen tidak menjawab. Dalam kemarahannya, dia tidak lagi ingin berbicara. Sebaliknya, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan dan memulihkan diri. Long Chen telah membunuh Liao Bencang, tetapi yang memastikan dia tetap mati adalah Enkuda, atau mungkin lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah Enkuda dan Dongfang Zichu. Sangat jelas bahwa rencana ini adalah pengaturan Enkuda dan Dongfang Zichu. Juga, mereka menyalahkan kematian Liao Bencang pada Long Chen dengan mengatakan ini. Namun, Long Chen tidak keberatan karena dia tidak repot-repot berdalih. Dia juga tahu bahwa Enkuda dan Dongfang Zichu belum menyerang karena menunggu 2 gerbang dibuka. Kebetulan Long Chen juga perlu menunggu energinya pulih. Waktu menguntungkan baginya, tetapi juga menguntungkan musuh-musuhnya.
Sambil menunggu, tatapan membunuh Long Chen dikunci ke Dongfang Zichu, dan yang terakhir benar-benar merasakan sedikit kedinginan karenanya. Namun, dia masih dengan acuh tak acuh berkata, awalnya, saya merasa membuat rencana sebesar itu adalah membuat gunung dari sarang tikus mondok. Namun, tampaknya yang paling memahami Anda adalah Hall Master Enfuda. Dengan membunuh Liao Bencang, kamu merusak keseimbangan gerbang Netherworld. Akibatnya, semua energi itu diserap oleh gerbang neraka di sini. Anda telah mempercepat pembukaan gerbang neraka. Saat gerbang ini terbuka, murid terkasihku akan selamanya meninggalkan dunia ini. Memikirkannya saja membuat hatiku sakit. Lagi pula, akulah yang membesarkan King Xuan. Tutup mulutmu. Long Chen melepaskan raungan yang mengguncang surga. Jelas bahwa Dongfang Zichu sengaja membawa Yu Qingxuan untuk memprovokasi dia. Dalam sekejap, sikap Long Chen berubah, menyerupai binatang buas dan liar. Hahaha, tidak perlu marah seperti itu. Apakah kamu tahu? Kehidupan King Xuan ditakdirkan untuk menjadi pahit. Ketika dia lahir, dia membawa rune bunga neraka di telapak kakinya. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Aku akan memberitahu Anda. Itu adalah tanda dari wanita Kaisar Nether. Apakah Anda tahu siapa Kaisar Nether? Itu adalah eksistensi tertinggi dari Netherworld. Di depannya, kita bahkan bukan semut. Paling-paling, kita bisa dianggap sebagai butiran debu. Saya mengolah seni langit berkobar, dan saya bisa menyegel bunga neraka. Meskipun tidak akan disegel sepenuhnya, itu akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan bunga neraka untuk mekar. Ketika Yang Mulia Yu Xiaoyun datang untuk menemukan saya, dia menjanjikan saya banyak manfaat, termasuk setetes darah esensi Vermilion Bird yang tak ternilai harganya. Tapi tidak peduli betapa berharganya darah esensi itu tidak bisa dibandingkan dengan manfaat yang dijanjikan Tuan Yansu kepada saya. Akibatnya, saya menerima hadiahnya, serta janji guru Yansu. Tapi saya tidak bertindak sesuai kesepakatan. Saya tidak menyegel bunga neraka dan menggunakan karakteristiknya untuk membantunya berkultivasi lebih cepat, meningkatkan alamnya, mengumpulkan semua jenis energi api untuk membangkitkan api intinya, dan membiarkannya mendapatkan api pelangi surgawi secepat mungkin. Dengan begitu, saya bisa menyelesaikan misi saya secepat ini, jelas Dongfang Zichu dengan santai, dan membiarkannya mendapatkan api pelangi surgawi secepat mungkin. Dengan begitu, saya bisa menyelesaikan misi saya secepat ini, jelas Dongfang Zichu dengan santai, dan membiarkannya mendapatkan api pelangi surgawi secepat mungkin. Dengan begitu, saya bisa menyelesaikan misi saya secepat ini, jelas Dongfang Zichu dengan santai. Dongfang Zichu, dasar orang kecil. Raung Yu Xiaoyun dengan marah. Orang kecil yang picik, saya seharusnya. Di dunia kultivasi, siapa yang tidak mencari keuntungan? Di dunia api surgawi, misiku seharusnya sudah selesai. Namun, Long Chen muncul di tengah jalan dan membunuh Yan Hong. Saat itu, saya tidak punya cara untuk menghubungi guru Yansu. Saya kemudian menunggu, dan sebulan yang lalu, saya menerima kabar bahwa saya dapat menyerahkan King Xuan. Saat ini, Hall Master Enfuda menemukan saya dan memberitahu saya tentang situasi di kerajaan burung Vermilion. Kemudian kami membuat rencana seperti itu. Sama seperti Hall Master Enfuda, saya ingin memastikan dan mempersiapkan urusan saya. Terakhir kali, meskipun itu adalah kecelakaan yang tidak terduga, Tuan Yansu pasti tidak senang dengan itu. Oleh karena itu, kali ini, saya membuka gerbang Yansu di sini, dan Anda juga hadir. Semua permusuhan dan dendam bisa diselesaikan sekarang. Dengan begitu, kemarahan Tuan Yansu tidak akan menimpaku. Tuan, saya selalu memandang Anda seperti seorang ayah. Saya hafal semua ajaran Anda. Bisakah Anda memberitahu saya bahwa ini semua bohong, bahwa dunia ini tidak begitu kejam? Yu Qingxuan tiba-tiba menatap Dongfang Zichu dengan memohon. Dalam hati Yu Qingxuan, Dongfang Zichu adalah seorang guru yang baik dan lembut, selalu memperlakukannya dengan baik dan menjaganya. Karena ibu dan ayahnya tidak ada di sisinya, dia memandangnya sebagai ayahnya. Namun, hari ini, tuannya yang dihormati ini telah menjadi iblis yang berbohong tentang segalanya padanya. Dia memanfaatkannya, menawarkannya pada Yansu. Dia merasa seperti dia tiba-tiba turun ke mimpi buruk. Wajahnya dipenuhi air mata. Tampaknya sangat menyedihkan, sangat tidak berdaya. Hanya dengan melihatnya menangis seperti itu membuat hati Long Chen hancur berkeping-keping. Dia tahu bahwa di dunia ini, hal yang paling menyakitkan bukanlah rasa sakit tubuh fisik, juga bukan rasa sakit jiwa. Itu adalah rasa sakit dari pengkhianatan, terutama pengkhianatan terhadap orang yang paling Anda percayai. Itu sudah cukup untuk membuat orang ingin mati. Long Chen mengatupkan giginya begitu keras hingga berderit. Sayangnya, dia tidak dapat berbagi beban rasa sakit Yu Qingxuan. Dengan demikian, kebencian Long Chen terhadap Dongfang Zichu semakin dalam. Tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah, Dongfang Zichu tersenyum sinis. Sebagai guru dan murid, saya akan memberi Anda pelajaran lain. Jika Anda tertipu, itu hanya berarti Anda bodoh. Selain itu, menangis adalah tampilan yang bodoh dan lemah. Emosi adalah hal yang paling tidak berguna di dunia ini. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus menggunakan segala cara yang diperlukan, dan Anda tidak boleh berhenti. Sejak hari ayah dan ibumu mengirimmu kepadaku, kamu sudah menjadi batu loncatanku ke alam yang lebih tinggi. Cukup, Long Chen meraung, menyela Dongfang Zichu. Alasan manusia lebih baik daripada hewan adalah karena mereka memiliki emosi. Seseorang sebodoh Anda adalah master sekte. Anda memiliki wajah untuk memberikan ajaran ketika Anda begitu tidak tahu malu. Mungkinkah ketika ayah dan ibumu melahirkanmu, itu hanya untuk persetubuhan? Apakah itu sebabnya mereka melahirkan ular berdarah dingin? Namun, Dongfang Zichu tidak marah sama sekali. Dia masih tersenyum. Teruslah kutuk aku jika kamu mau. Anda tidak akan mendapatkan kesempatan lain untuk sedikit pun. Kamu sudah mati, jadi aku tidak marah padamu, hanya simpati. Simpati? Tidak, aku akan mengajarimu apa itu ketakutan, berapa harga dari menyakiti wanitaku. Long Chen menoleh ke Yu Qingxuan yang berlinang air mata dan dengan lembut menyeka air mata itu. Jangan khawatir, bahkan jika dunia ini mengkhianatimu, aku masih di sini. Aku bersedia bertarung di seluruh dunia ini untukmu. Dongfang Zichu mencibir, dengan acuh tak acuh berkata, ketika seorang pria akan mati, mereka berbicara dengan lembut. Ketika seekor burung akan mati, mereka berteriak dengan sedih. Kaulah yang akan mati, tapi terus kenapa? Long Chen tiba-tiba melepaskan Yu Qingxuan dan berjalan menuju Dongfang Zichu. Setiap langkah yang diambil menyebabkan kekosongan bergetar. Saat sisik naga emas perlahan muncul di tubuhnya, auranya tumbuh dengan gila-gilaan. Dalam tampilan yang menakjubkan, raungan naga yang agung bergema di seluruh langit dan bumi. Tangan Long Chen kemudian meraih ke belakang untuk memegang gagang pedangnya, memancarkan niat membunuh yang menakutkan yang bahkan membuat langit bergetar ketakutan. Dongfang Zichu, hari ini, kamu mati atau aku mati. Di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen menembak ke arah Dongfang Zichu seperti malaikat maut. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4037.
Long Chen, kembali. Dongfang Zichu milikku. Yu Xiaoyun meraung, hendak meraih Long Chen. Dia tahu bahwa Long Chen baru saja bertempur dalam pertempuran yang melelahkan. Dia mungkin tidak melihat bagaimana Long Chen membunuh Liao Bencang, tetapi dia tahu bahwa hal itu harus dibayar mahal. Jika Long Chen melawan Dongfang Zichu dalam keadaan ini, dia mungkin akan terbunuh hanya dalam beberapa gerakan. Lagi pula, Yu Xiaoyun sangat menyadari betapa menakutkannya Dongfang Zichu. Yu Xiaoyun tidak pernah menyukai Long Chen. Salah satu alasannya adalah dia tidak menyukai karakter Long Chen. Tetapi alasan lainnya adalah berdasarkan perhitungan mereka, segel Kaisar Nether Yu Qingxuan akan segera meletus. Mereka berharap untuk menemaninya di saat-saat terakhirnya. Itulah mengapa di antara semua pangeran dan putri, Yu Qingxuan sendiri memiliki pemerintahan bebas untuk tinggal di istana kekaisaran setiap saat. Yu Xiaoyun dan Jiang Huixin hanya berharap untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di hari-hari terakhirnya. Agar Long Chen datang saat ini untuk mengambil Yu Qingxuan, terungkap bahwa cinta seorang ayah itu egois dan cinta seorang ibu memberi. Yu Xiaoyun tidak ingin ada yang mengambil Yu Qingxuan darinya. Tapi Jiang Huixin berpendapat sebaliknya. Bahkan jika itu berarti mereka tidak akan punya banyak waktu bersama sebagai satu keluarga, dia masih berharap putrinya mengalami cinta sejati. Tapi sekarang, banyak hal telah berkembang ke titik ini. Karena perasaannya terhadap Yu Qingxuan, Long Chen rela mempertaruhkan nyawanya untuk kerajaan keluarganya. Lebih jauh lagi, bahkan di depan orang-orang seperti Dongfang Zichu, Enpuda, Wen Taibei, dan ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen masih tidak mundur. Tekadnya yang pantang menyerah dan niat membunuh yang dipancarkannya menjadi bukti tak terbantahkan dari kasih sayangnya yang dalam pada Yu Qingxuan. Maka, saat Long Chen ingin melawan Dongfang Zichu, Yu Xiaoyun langsung melangkah maju. Pada saat ini, dia dengan jelas menerima Long Chen sebagai menantunya. Kamu semua terlalu naif. Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda adalah kura-kura yang terperangkap dalam toples. Yu Xiaoyun, kami pernah saling memanggil saudara. Jadi, saya sarankan Anda untuk tidak berjuang. Berjuang hanya akan membuatmu lebih sakit. Dongfang Zichu tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan api menyembur ke arah gerbang Yansu. Akibatnya, gerbang Yansu bergetar dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya. Ah, ketika rune hitam itu menyala, Yu Qingxuan menjadi sepucat kertas, tubuhnya bergetar. Entah bagaimana, energi apinya dengan cepat mengalir keluar dari dirinya, dan bahkan api intinya ingin meninggalkan tubuhnya. Panggil penghalang penyaringan Vermilion Bird Heaven. Saat Yu Xiaoyun meraung, formasi besar kota kekaisaran menutupi mereka, dan burung Vermilion raksasa melayang ke udara di atas ibu kota, menyelimuti seluruh ibu kota dengan aura suci. Namun, rune hitam di gerbang Yansu menyebar seperti tentakel, menekan penghalang. Kedua belah pihak mulai bentrok. Yang mengejutkan Yu Xiaoyun dan yang lainnya adalah penghalang itu perlahan-lahan runtuh. Sepertinya itu tidak bisa menghentikan invasi api hitam itu. Itu tidak berguna. Api ini terhubung ke dunia Yansu. Mereka memiliki hukum khusus dari dunia Yansu, sehingga mereka tidak dapat diserap atau dihentikan. Anda hanya bisa menerimanya, kata Dongfang Zichu dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, Yu Xiaoyun membentuk beberapa segel tangan mistis, menyebabkan segel Dewa Vermilion Bird menyala di dahinya. Saat dia menyalurkan kekuatan batinnya, gelombang api merah darah meletus dari tubuhnya, menanamkan penghalang dengan kekuatan dan intensitas yang lebih besar. Ayah kekaisaran, jangan. Ketika Yu Qingxuan melihat ini, dia tidak bisa menahan tangis. Yu Xiaoyun sebenarnya menyulut darah esensinya. Ketika Jiang Huixin, Su Lanxin, dan pakar senior lainnya melihat ini, mereka juga mengikuti jejaknya. Kemudian Su Yunwen, Su Yifeng, Yu Qiansui, para pangeran dan putri lainnya, dan semua orang dari keluarga kekaisaran mulai menyalakan darah esensi mereka untuk mendukung penghalang. Dengan dukungan semua orang, penghalang Vermilion Bird menyala dengan cahaya ilahi, memaksa kembali tentakel hitam yang hendak mencapai Yu Qingxuan. Tidak, jangan lakukan ini untukku. Yu Qingxuan terisak. Begitu banyak orang yang membakar darah esensi mereka untuknya, membuatnya merasa tergerak tetapi juga mengerikan. Qingxuan, ayah dan ibumu telah mengecewakanmu. Kami mempercayai orang yang salah dan tidak bisa melihatmu tumbuh dewasa. Tapi jangan khawatir, meski kami harus membuang nyawa kami akan melindungimu. Yu Xiaoyun balas menatapnya dengan cinta. Ayah, mungkin di dunia ini, memanggil ayah adalah hal yang paling umum. Tapi ini pertama kalinya Yu Xiaoyun mendengarnya. Dibandingkan dengan ayah kekaisaran, dia lebih suka itu, jadi senyum puas muncul di wajahnya. Saat rune gerbang Yansu menyala dan Long Chen bertanya-tanya apakah dia harus menyerang gerbang Yansu atau Dongfang Zichu terlebih dahulu, Huo Linger mengatakan sesuatu kepadanya. Dia kecewa menemukan bahwa api Yansu di sini bukanlah nyala api yang sebenarnya tetapi lebih dekat dengan hukum, jadi dia tidak bisa menyerapnya. Dengan semua orang menyalakan darah esensi mereka, Yu Qingxuan untuk sementara dilindungi. Long Chen kemudian menarik napas dalam-dalam dan berhenti ragu. Dengan satu langkah, pedangnya keluar dari sarungnya dan menyerang Dongfang Zichu. Ledakan. Dengan ledakan yang mengguncang surga, Long Chen terlempar ke belakang dengan celaka, batuk darah. Tercela, Yu Xiaoyun bergemuruh karena marah. Saat Long Chen menyerang, Dongfang Zichu, Enpuda, Wen Taibei, dan lusinan ahli lainnya berkumpul padanya pada saat yang bersamaan. Jadi, Long Chen pada dasarnya melawan mereka semua sekaligus. Begitu banyak ahli tiga bunga bergabung melawan satu raja abadi sekaligus. Itu praktis adalah puncak dari ketidakberdayaan. Seorang pria berkarakter bertarung dengan kecerdasan, bukan kekuatan. Di dunia ini, pemenanglah yang dihormati. Adapun rasa malu, itu tidak ada artinya di depan kemenangan. Jadi bagaimana jika kita tercela? Jadi bagaimana jika kita tidak tahu malu? Sekelompok orang mati tidak bisa berkata apa-apa, cibir Dongfang Zichu. Ketika datang untuk menggunakan kekuatan semua orang untuk menyerang Long Chen, dia tidak tampak sedikit pun malu. Sebaliknya, dia hanya memasang ekspresi menghina. Long Chen, jangan lawan mereka. Kembali ke penghalang. Kami memiliki perlindungan dari semangat kepahlawanan abadi di sini. Setidaknya untuk sementara, mereka tidak bisa menyentuh kita. Jangan kurang ajar, teriak Yu Xiaoyun. Bahkan Yu Xiaoyun yang selalu kurang ajar dapat melihat bahwa jebakan Dongfang Zichu dan Enpuda direncanakan dengan cermat, dengan setiap langkah mengarah ke langkah berikutnya. Mereka hanya menggunakan gerbang Yansu untuk menangani mereka semua, sementara mereka berurusan dengan Long Chen. Jika Long Chen dan yang lainnya membiarkan semuanya berjalan sesuai ritme mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Jadi, mereka harus memikirkan cara untuk membebaskan diri dari jebakan terlebih dahulu. Long Chen merasakan blood qi-nya bergolak dengan keras di dalam dirinya, masih terhuyung-huyung akibat dampak pukulan terakhir. Pada saat ini, amarah dan niat membunuhnya tidak terkendali. Dia tahu betapa menakutkannya perencanaan Enpuda, jadi memikirkan jalan keluar tidak ada artinya saat ini. Dia menyadari bahwa kekerasan adalah satu-satunya pilihannya.
Long Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Tanpa waktu untuk menyelidiki pukulan dan tidak ada kelemahan yang dapat dieksploitasi untuk dimanfaatkan, Long Chen menyadari bahwa apa yang dia butuhkan sekarang adalah kekuatan mutlak. Setelah perlahan menyarungkan sabre Ming Hong, dalam sekejap, dunia kehilangan semua suara. Dalam keheningan yang mematikan ini, niat membunuh yang mengerikan mulai mengembun. Semua orang tahu bahwa Long Chen sedang mengumpulkan kekuatan. Serangan berikutnya akan menggelegar, serangan yang benar-benar bunuh diri di mana hidup dan mati digantung oleh satu utas. Melihat pemandangan ini, Enkuda yang terdiam tersenyum dan akhirnya angkat bicara. Apakah kamu merasa bisa menangani kita semua sendirian? Lalu bagaimana jika Anda menambahkan saya? Saat itu, suara sedingin es terdengar, dan sosok mungil perlahan muncul di ruang bengkok. Ada juga kita. Di kejauhan, ruang runtuh dan sekelompok sosok muncul dengan niat bertarung yang luar biasa, bilah tajam mereka terhunus. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4038. Bos, kami datang terlambat. Kelompok yang akan datang dipimpin oleh Guoran dan Xia Chen, dan mereka memiliki lebih dari 400 prajurit Dragon Blood bersama mereka. Selama ini, Long Chen telah meninggalkan misi bagi mereka berdua untuk mengumpulkan semua prajurit Dragon Blood di Valet Flame Heaven. Ketika para prajurit Dragon Blood berkumpul di 3000 dunia, Xia Chen dan Guoran mencatat bahwa lebih dari 300 dari mereka sebenarnya berasal dari Valet Flame Heaven. Karena mereka tahu di mana sekte dan lokasi mereka, mereka langsung bersatu kembali. Namun, meski mereka berdua tahu di mana mereka berada, kebanyakan dari mereka masih tersebar di setiap sudut negeri. Jadi, butuh waktu selama ini hanya untuk menemukan 430 prajurit Dragon Blood. Mungkin masih ada beberapa prajurit Dragon Blood lainnya yang tersisa di Valet Flame Heaven. Tapi Valet Flame Heaven sangat besar, jadi pada akhirnya, mereka hanya bisa mengumpulkan sebanyak ini. Setelah mengumpulkan prajurit Dragon Blood, Guoran dan Xia Chen membagikan buah dao surgawi kepada mereka, serta darah naga yang telah mereka kumpulkan di 3000 dunia sehingga mereka dapat memadatkan armor pertempuran darah naga yang baru. Akibatnya, semua kekuatan mereka tumbuh secara eksplosif. Jadi, mereka menghabiskan beberapa waktu mengebor untuk membiasakan diri dengan kekuatan baru mereka, dan setelah memastikan tidak ada masalah, mereka bergegas ke tempat Long Chen berada. Long Chen telah memberitahu mereka untuk tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia hanya datang untuk mendapatkan seorang istri. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru dan hanya berhasil tiba di kerajaan burung Vermilion saat ini. Untungnya, dalam perjalanan ke sini, mereka telah mendengar bahwa kerajaan burung Vermilion sedang diserang, jadi mereka segera menyerbu dengan kecepatan penuh. Guoran dan yang lainnya telah datang, begitu pula Dong Mingyu, menyebabkan hati Long Chen menghangat. Tidak, kamu tidak datang terlambat. Anda datang tepat waktu. Long Chen tergerak. Baru saja, dia telah membuat tekad untuk bertarung sampai mati. Tapi pihak lain memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan, termasuk dua eksistensi tak terduga dalam wujud Dongfang Zichu dan Enkuda, jadi dia tidak memiliki jaminan untuk menang sama sekali. Namun, kedatangan mereka menghidupkannya kembali. Adapun orang Vermilion Bird Empire, mereka terkejut. Orang-orang ini semuanya adalah Raja Abadi, namun aura mereka sangat tajam. Di antara mereka, Dong Mingyu tampak halus dan sulit dipahami, ke titik di mana bahkan Yu Xiaoyun tidak bisa merasakan kehadirannya meski berdiri tepat di hadapannya. Dia tampak seperti hantu, diselimuti misteri dan intrik. Kakak Long Chen, saya memiliki kesepakatan dengan tuan saya untuk mengambil kepala Enkuda. Serahkan dia padaku, kata Dong Mingyu. Hati Long Chen bergetar. Apa kamu yakin? Dong Mingyu berbalik untuk menatapnya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuktikan bahwa aku bisa melindungimu. Tiba-tiba, Enkuda menusukkan belatinya ke udara, menangkis belati lain yang muncul di udara, menyebabkan percikan api berterbangan. Setelah itu, entah bagaimana sosok Dong Mingyu muncul di depan Enkuda. Adegan ini membuat semua orang melompat. Dong Mingyu jelas berada di dekat Long Chen. Bagaimana dia tiba-tiba muncul di depan Enkuda? Ketika mereka melihat Dong Mingyu oleh Long Chen lagi, mereka melihat sosoknya perlahan memudar. Itu tidak lebih dari sebuah aftermage. Kecepatan apa? Bahkan Earth Venerates 3 bunga pun bergetar. Jika mereka melawan seseorang dengan kecepatan itu, pada saat mereka bereaksi, kepala mereka sudah berada di tanah. Enkuda menggelengkan kepalanya pada Dong Mingyu dengan belati mereka disilangkan. Kamu pernah menjadi pengikutku, dan aku selalu menunggumu kembali. Namun, Anda tidak cocok untuk saya. Aku tidak ingin membunuhmu, jadi kamu bisa pergi. Connor, Anda berbohong kepada begitu banyak orang sehingga Anda meyakinkan diri sendiri tentang kebohongan Anda sendiri. Anda membawa saya ke dalam kegelapan, dan kakak laki-laki Long Chen yang membawa saya kembali ke cahaya, membuat saya bukan lagi mesin pembunuh yang dingin, kata Dong Mingyu dengan acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, kamu belum memahami esensi sebenarnya dari pembunuhan. Memiliki belas kasihan tapi kejam, memiliki hati tapi tidak berperasaan, membunuh adalah hukum kelangsungan hidup yang terkuat. Dengan tangan kami hanya menggantikan Tao Surgawi untuk membersihkan dunia ini. Membunuh menunjukkan kepada Anda apa itu penghormatan. Hanya dengan penghormatan dunia ini dapat memiliki ketertiban, dan hanya dengan ketertiban dunia ini dapat berfungsi dengan baik. Jadi, seorang pembunuh adalah utusan yang berjalan di garis antara terang dan gelap, menjalankan misi surgawi untuk menjadi pemilik alam dunia ini. Hukum secara alami tidak berperasaan. Kapan Tao Surgawi pernah mengasihani yang lemah? Kata Enkuda. Dong Mingyu tersenyum. Jika Anda sedang menjalankan misi surgawi, mengapa Anda perlu membawa uang sebanyak itu? Apakah Anda yakin sedang menjalankan misi Tao Surgawi, bukan misi menghasilkan uang? Benar-benar kepura-puraan. Anda berbohong di bawah gelar dewa, dan Anda selalu memiliki alasan dan alasan yang tak ada habisnya. Tidak heran Anda disebut dewa pembunuh yang keji. Tapi tidak peduli seberapa hinanya dirimu, kebohonganmu tidak ada gunanya. Aku telah melihat wajah aslimu. Anda menghancurkan tahun-tahun muda saya, dan saya akan menghancurkan tahun-tahun terakhir Anda. Itu adalah Tao Surgawi sejati. Dong Mingyu tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, ekspresi Enkuda benar-benar berubah. Sosok gemuknya bergoyang, dan dia juga menghilang. Saat Enkuda menghilang, Dongfang Zichu juga bergerak, terlihat seperti kelinci yang melarikan diri. Saat mereka terbang, titik hitam terkecil muncul di ruang tempat Dong Mingyu berada. Titik hitam itu tiba-tiba tumbuh ke segala arah, melahap semua ruang di dekatnya. Enkuda dan Dongfang Zichu adalah yang pertama lari, tetapi rekan mereka tidak. Lebih dari 10 orang terlalu lambat untuk bereaksi dan tersentuh oleh lubang hitam itu. Saat itu terjadi, mereka berubah menjadi debu hitam. Yang mengejutkan semua orang, mereka bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berteriak atau mengeluarkan suara. Mereka menghilang begitu saja, menghilang ke dalam ketiadaan, bahkan Yuan Spirit mereka tidak dapat melarikan diri. Itu adalah, setelah melihat adegan ini, hati Long Chen bergetar. Itu adalah manifestasi Dong Mingyu. Dia pernah melihatnya sekali di 3000 dunia.
Saat itu, manifestasinya tidak lebih dari dukungan yang memberinya energi gelap. Tapi sekarang, itu telah menjadi hukum yang substansial, sesuatu yang tidak dapat dilawan bahkan oleh pemuja bumi tiga bunga. Itu adalah kekuatan yang belum pernah disentuh Long Chen. Lubang hitam menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Dengan cara yang sama, lebih dari 10 Earth Venerates tiga bunga tidak akan pernah muncul lagi. Pemandangan aneh itu membuat ngeri banyak orang. Lagi pula, ini adalah kekuatan yang tidak diketahui, yang tidak bisa mereka tolak. Ledakan. Tiba-tiba, kehampaan meledak, dan dengan raungan, patung Dewa Enpuda muncul di belakangnya, menyebabkan cahaya putih susu menyelimuti-nya. Mirip dengan Liao Bencang, patung-patung kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang patung besar Enpuda. Tapi dari segi jumlah, dia memiliki patung 10 kali lebih banyak dari Liao Bencang. Hanya dari sini, semua orang bisa melihat bahwa kekuatan Enpuda yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Liao Bencang. Ketika Liao Bencang dan Enpuda pernah bertarung di masa lalu, Enpuda selalu menahan diri. Itu menyebabkan orang berasumsi bahwa keduanya sama-sama cocok. Tapi sebenarnya, ada perbedaan besar. Ledakan. Tiba-tiba, lubang hitam itu muncul sekali lagi dan menabrak wilayah kepercayaan Enpuda. Bentrokan kedua jenis kekuatan ini mengeluarkan suara ledakan yang menggetarkan surga. Setelah itu, mereka melihat Dong Mingyu muncul seperti hantu di dalam kegelapan itu. Dia menyerang Enpuda secara langsung. Sosok mereka sekali lagi menghilang, dan orang hanya bisa melihat hitam dan putih berulang kali bentrok seperti dua dunia yang saling bersaing. Tebasan salib darah naga. Saat perhatian semua orang tertuju pada Dong Mingyu, Guoran mengambil kesempatan untuk menyilangkan pedangnya di depannya. Setelah itu, serangan besar ditembakkan. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4039. Ledakan. Tebasan berbentuk salib raksasa menembus bumi. Sebelum musuh bisa pulih dari keterkejutan mereka setelah melihat serangan Dong Mingyu, mereka terkena salib itu. Pengaturan waktu Guoran sangat sempurna. Dia telah menyimpan energi secara diam-diam, dan ketika dia akhirnya melepaskan kekuatan yang tersimpan, itu membuat musuhnya lengah, membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankan diri. Kekuatan serangannya menyebabkan bumi runtuh di bawah kaki mereka, dan gelombang bumi yang luar biasa melayang ke udara, membuat seluruh ibu kota bergetar. Para ahli di dalam kota semuanya terguncang oleh tampilan kekuatan yang luar biasa. Ratusan pemuja bumi tiga bunga terkena serangannya. Terperangkap, mayoritas bahkan tidak punya waktu untuk memanggil pertahanan apapun. Di tengah salib, 100 ahli dibunuh. Ada juga banyak yang tubuh fisiknya hancur, hanya menyisakan yuan spirit mereka. Sungguh serangan diam-diam yang tercela. Anda bajingan sialan, raung salah satu roh yuan itu. Ledakan. Dia baru saja meraung ketika sebuah jimat terbang keluar dan meledakkan yuan spiritnya. Akibatnya, jeritan memenuhi udara saat jimat itu meledak, pecah menjadi pecahan emas yang menghujani medan perang. Setelah kontak dengan roh yuan manapun, pecahan itu menimbulkan tangisan yang menyakitkan, dan asap hitam keluar darinya. Membunuh. Diperlengkapi dengan giginya, Guoran mengambil posisi barisan depan, memimpin serangan ke Earth Venerates itu. Membunuh. Para prajurit Dragon Blood juga meraung, memanggil armor pertempuran darah naga mereka dan menyerang. Ketika mereka menyerbu, teriakan naga bergema satu sama lain dengan niat membunuh yang meluap. Bahkan melawan Earth Venerates tiga bunga, para prajurit Dragon Blood tidak menunjukkan rasa takut. Mereka langsung masuk ke formasi pembunuhan mereka. Binatang petir abadi yang hebat, tolong nikmati persembahanmu. Wen Taibei membentuk segel tangan, memanggil binatang petir abadi. Begitu binatang itu terwujud, ia tidak membuang waktu dan segera membuka rahang kolosalnya, melepaskan pedang petir dengan gemuruh yang menggelegar. Namun, yang mengejutkan semua orang, pedang petir itu menembus punggung Wen Taibei. Matanya membelalak seperti piring, dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berbalik untuk melihat kembali sumber serangan itu. Binatang petir abadi kemudian berubah menjadi naga petir. Dengan serangan cakarnya, tubuh Wen Taibei meledak. Itu bukan binatang petir abadi tapi Leilinger. Dia sudah lama menyerap binatang petir dan mendapatkan semua kekuatannya. Setelah membunuh Wen Taibei, Leilinger meraung dan menyerang binatang purba lainnya. Pada saat ini, para ahli dari berbagai kerajaan juga telah memanggil roh kepahlawanan mereka. Dalam bentuk binatang petir raksasa, Leilinger merobek barisan mereka. Akibatnya, kekacauan merajalela. Baik teman maupun musuh menatap pemandangan di depan mereka dalam kesunyian yang tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Leilinger sangat kuat dan memiliki aura abadi sekarang. Seperti binatang ilahi kuno, dia tak terbendung. Dengan ayunan ekornya, salah satu lawannya langsung hancur berkeping-keping. Sendiri, Leilinger menghancurkan banyak binatang purba. Perubahan mendadak ini membuat pihak lain benar-benar terperangah. Pada saat ini, Long Chen mengejar Dongfang Zichu dan langsung melepaskan kekuatan penuhnya. Saat Sabre Minghong merobek langit, niat membunuh yang mengerikan mengunci Dongfang Zichu. Ini adalah orang yang sangat dibenci Long Chen. Lagi pula, dialah yang telah menyakiti Yu Qingxuan. Di depan serangan Long Chen, ekspresi acuh tak acuh Dongfang Zichu langsung menjadi serius. Setelah itu, sebuah patung muncul di belakangnya. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Dongfang Zichu sebenarnya adalah seorang kultivator dewa. Selain itu, skala energi keyakinannya tampak setara dengan Enpuda dan membanjiri ruang ini. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, Anda hanya akan dapat menyaksikan wanita tercinta Anda meninggal dalam kematian yang menyedihkan. Dongfang Zichu perlahan mengangkat pedangnya. Energi iman kemudian mengalir ke pedangnya, melepaskan cahaya ilahi yang cemerlang. Mulutmu benar-benar penuh kebencian. Long Chen menebas saber Minghong. Ledakan. Dengan suara ledakan, Long Chen dikirim terbang, jatuh di udara. Tangisan kaget terdengar dari para ahli kerajaan burung vermilion. Dongfang Zichu sangat kuat sehingga Long Chen sebenarnya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Yu Qingxuan merasakan yang terburuk. Dia ingin memanggil Long Chen kembali, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan Long Chen. Bahkan jika dia memanggilnya, dia tahu bahwa dia tidak akan berhenti. Sebaliknya, itu hanya akan mengganggu hati daunnya. Yu Xiaoyun panik bahkan dia tertipu. Dia selalu berpikir bahwa Dongfang Zichu adalah seorang kultivator abadi, tidak pernah menduga bahwa yang terakhir memiliki energi iman yang menakjubkan dan menakutkan. Dongfang Zichu hendak mencibir pada Long Chen ketika tiba-tiba, Long Chen berputar di udara dan menyerang balik, serangan keduanya menebas. Selanjutnya, serangan ini mengandung kekuatan ilahi dari serangan sebelumnya. Ledakan, Long Chen sekali lagi terlempar ke belakang. Tapi kali ini, Dongfang Zichu juga dipaksa mundur beberapa langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia melihat bahwa pedang Long Chen memiliki kekuatan ilahi yang melingkarinya, dan energi besar mengalir ke dalamnya berulang kali. Kali ini, Dongfang Zichu tidak menunggu dan menyerang lebih dulu. Dia bisa melihat bahwa dengan setiap pukulan, pedang Long Chen mengumpulkan kekuatan serangan sebelumnya.
Jika dia membiarkan Long Chen melanjutkan, konsekuensinya akan sangat buruk. Ledakan, bentrokan pedang dan pedang bergema dengan cincin logam saat Long Chen dan Dongfang Zichu terlempar ke belakang. Meskipun menjadi agresor kali ini, Dongfang Zichu tidak dapat menghentikan momentum Long Chen. Pedang Long Chen dengan gila berkedip, dan dia berdiri di langit, mengarahkan pedangnya ke kubah langit. Pada saat yang sama, sisik naga emas Long Chen bersinar, cahayanya mengalir ke sabre Minghong. Saat berikutnya, sabre Minghong bergemuruh dan retakan berkelok-kelok di langit. Bahkan sebelum pedang menebas, suara yang menusuk telinga sudah mengguncang jiwa orang. Menekan hukum Tao surgawi. Bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu? Yu Xiaoyun dan yang lainnya tertegun. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Yang Mulia Surga. Membagi surga 4, Long Chen meraung. Ketika pedang itu akhirnya jatuh, samar-samar mungkin untuk melihat sosok raksasa memegang pedang di atas kubah langit. Raksasa itu kemudian mengikuti tindakan Long Chen, menebaskan pedangnya ke Dongfang Zichu. Melihat kekuatan seperti itu, Dongfang Zichu benar-benar ketakutan dan meraung. Ledakan. Jutaan patung di belakang Dongfang Zichu meledak, namun tidak hancur akibat benturan. Tidak, Dongfang Zichu yang meledakkannya sendiri. Saat mereka meledak, energi keyakinan mereka mengalir ke pedangnya, menanamkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Kekejaman Dongfang Zichu terbukti dia rela mengorbankan fondasi kekuatannya dengan menghancurkan patungnya sendiri untuk mengekstraksi setiap ons kekuatan yang tersedia. Itu adalah kerugian yang mahal, tetapi dia mengambil tindakan ekstrim untuk melawan serangan hebat Long Chen. Pedang surgawi menebas. Di depan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, itu menghantam pedang Dongfang Zichu yang dipenuhi dengan energi keyakinannya.